Chapter 2021. Bunga suci berharga yang cemerlang. Setelah hanya beberapa kilatan, Hanli dan yang lainnya akhirnya mencapai penghalang cahaya hitam raksasa di depan, di mana mereka berhenti di jalur mereka. Pria berambut panjang dari keluarga Lin segera membuat gerakan meraih, menyulap cakar biru besar yang menyerang penghalang cahaya dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan bergema terdengar saat penghalang cahaya melintas tidak menentu beberapa kali, tetapi tetap sama sekali tidak terluka. Ekspresi pria berambut panjang itu sedikit berubah, dan dia memberikan herem dingin sebelum bersiap untuk melepaskan serangan lain. Tetapi tepat pada saat ini, sarjana tua dari Spirit Rache masuk, menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan 7 atau 8 jimat dari berbagai warna yang menghilang ke penghalang cahaya dalam sekejap. Detik berikutnya, ledakan gemuruh terdengar dari penghalang cahaya, dan itu bergetar hebat sebelum pecah untuk membuka lubang besar. Hati pria berambut panjang itu tergerak saat melihat ini, dan dia menoleh ke sarjana tua dengan sedikit kejutan di matanya. Tampaknya Holy Maiden Tausat Autumn tidak berlebihan. Sarjana tua ini benar-benar ahli dalam seni pembatasan dan formasi. Para pembudidaya manusia lainnya juga agak terkejut, tetapi tidak ada waktu bagi mereka untuk merenungkan masalah seperti itu dalam situasi ini. Dengan demikian, mereka semua melesat keluar melalui lubang sebagai seberkas cahaya, dan baru kemudian lubang pada segel penghalang cahaya hitam menutup kembali. Namun, selama penundaan singkat ini, penjaga iblis yang berpatroli di daerah terdekat sudah mengepung mereka. Hanli dan yang lainnya segera bergabung menjadi satu untuk membentuk seberkas cahaya pelangi yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, lalu terbang ke arah tertentu. Para penjaga iblis di arah itu sangat terkejut melihat ini, tetapi seberkas cahaya terlalu cepat untuk mereka hindari, dan mereka langsung dibakar menjadi abu. Makhluk iblis lainnya yang berkumpul menuju tempat kejadian semua berhenti tanpa sadar setelah melihat ini, dan seberkas cahaya pelangi merobek 7 lapisan batasan dengan kekuatan yang tak terbendung. Namun, saat akan terjun ke awan gelap di atas benteng iblis, raungan kemarahan tiba-tiba terdengar bersamaan dengan gemuruh guntur. Baut petir tebal muncul dari awan seperti ular piton perak, terjalin untuk membentuk jaring petir besar yang menabrak semua orang. Jika seorang pembudidaya integrasi tubuh normal menghadapi pembatasan yang menakutkan, mereka kemungkinan besar akan dipaksa untuk mengambil tindakan mengelak. Namun, ada sebanyak 4 makhluk tahap integrasi tubuh akhir dalam kelompok Hanli, dan semua orang juga berada di tahap integrasi tubuh, jadi mereka tentu tidak akan takut dengan jaring petir ini. Patriark keluarga panjang mendengus dingin, trik kecil yang menyedihkan. Dia mengangkat tangan saat dia berbicara untuk melepaskan botol perak kecil, yang membengkak hingga berukuran sekitar 1 kaki segera setelah terlempar ke udara. Semburan ki putih melonjak keluar dari lubang botol, dan itu berubah menjadi benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke atas secara serempak. Pergantian peristiwa yang aneh segera terungkap. Segera setelah jaring petir bersentuhan dengan benang cahaya, jaring itu ditarik ke arah botol kecil, dan dalam sekejap mata, seluruh jaring petir telah ditarik ke dalam botol kecil. Itu botol Lightning Cleanse. Kamu dari keluarga panjang, makhluk iblis di dalam awan gelap berseru dengan suara ngeri. Oh, kamu mengenali harta ini dari keluarga panjang kita. Kalau begitu, kamu pasti seorang raja iblis. Rekan-rekan Taois, mari kita lanjutkan, kata patriark keluarga panjang dengan suara acuh tak acuh saat dia menyimpan botol kecil itu kembali ke lengan bajunya. Hanli dan yang lainnya secara alami tidak keberatan dengan ini, dan mereka terjun ke awan gelap sebagai kumpulan cahaya pelangi. Masih ada beberapa batasan lain di dalam awan gelap, tetapi semuanya dihancurkan dengan mudah, dan setelah hanya beberapa kilatan, seberkas cahaya pelangi mencapai simpul abu-abu yang berkilauan. Namun, terletak di depan Node adalah ratusan makhluk iblis elit dengan sosok iblis besar di belakang mereka. Sosok iblis itu memiliki ki hitam di sekujur tubuhnya, sehingga menyembunyikan penampilannya, tetapi matanya yang besar dan berkilauan masih terlihat,
dan jelas ada tatapan tak percaya di dalamnya. Jadi itu benar-benar Raja Iblis. Gadis suci 1000 musim gugur mendengus dingin dengan alis berkerut saat melihat sosok iblis itu. Satu Raja Iblis tidak akan bisa menghentikan kita. Jika dia berani menyerang kita, maka itu hanya akan meminta untuk dibunuh. Tidak perlu mengindahkannya, prioritas kita adalah mencapai simpul secepat mungkin. Roh Kudus yang diselimuti cahaya putih tertawa dingin. Gadis suci 1000 musim gugur mengangguk sebagai tanggapan sebelum terbang ke depan, diikuti oleh Roh Kudus lainnya. Sekarang bukan waktunya untuk terjebak dalam pertempuran. Selama Raja Iblis itu tidak menyerang kita, kita juga tidak akan menyerangnya, kata patriark keluarga panjang dengan suara dingin sebelum juga terbang menuju simpul. Sebagai seberkas cahaya keemasan, dan Hanli dan yang lainnya secara alami mengikuti. Wajah Raja Iblis segera memucat saat melihat makhluk kuat tahap integrasi tubuh yang akan datang, dan setelah bergulat dengan konflik internal untuk waktu yang lama, dia mengertakkan gigi pada akhirnya dan memerintahkan bawahannya untuk minggir. Roh Kudus yang terselubung dalam cahaya putih adalah yang pertama memasuki simpul, dan dia menghilang di tengah ledakan yang bergemuruh. Hanli dan yang lainnya juga terbang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Semburan fluktuasi spasial yang kuat meletus keluar dari simpul sebelum kembali ke keadaan damai semula. Tuan Iblis menilai simpul itu dengan ekspresi gelap untuk waktu yang lama, dan salah satu bawahannya mendekatinya dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Makhluk asing yang kuat itu pasti tidak memiliki niat baik. Haruskah kita mengejar? Kejar. Bagaimana jika mereka menunggu kita di sisi lain? Kita akan menuntut kematian kita, bentak Tuan Iblis itu. Makhluk iblis kelas menengah yang mengajukan pertanyaan itu langsung bergidik dan mundur setelahnya tanpa berani mengatakan apa-apa lagi. Tepat pada saat ini, tangisan panjang terdengar dari dalam awan gelap, yang diikuti dengan hembusan angin iblis hijau yang menyapu, lalu berhenti tidak jauh dari Raja Iblis sebelum mengungkapkan sosok humanoid hijau kurus dan tinggi. Ini adalah pria paruh baya dengan sepasang sayap di punggungnya, di mana semua pembudidaya asing. Saudara pria bersayap itu bertanya dengan nada mendesak setelah dengan panik mengarahkan pandangannya ke area sekitarnya. Kamu datang terlambat, Saudara Feng, mereka sudah memasuki simpul, jawab sosok iblis besar itu dengan suara muram. Ekspresi pria bersayap itu berubah drastis setelah mendengar ini. Apa? Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Jika leluhur suci mendengar ini, kita akan dihukum berat. Hentikan mereka. Itu adalah sekelompok 10 makhluk. Semuanya berada di tahap integrasi tubuh. Bahkan ada beberapa makhluk tahap integrasi tubuh akhir di antara mereka. Jika mereka tidak terburu-buru memasuki simpul, aku akan sudah terbunuh, Tuan Iblis pertama menjawab dengan suara dingin. Apa? Mereka semua ada di tahap integrasi tubuh? Apa kamu serius? Seru pria bersayap itu dengan heran. Semua orang juga melihat mereka. Apa menurutmu aku akan membiarkan mereka lewat begitu mudah? Kalau tidak, Raja Iblis itu menghela nafas dengan pasrah. Pria bersayap itu berbalik ke arah makhluk iblis lainnya yang hadir, dan mereka semua mengkonfirmasi apa yang telah diumumkan oleh Raja Iblis itu. Setelah beberapa lama, dia akhirnya pulih dari keterkejutannya, dan berkata, ini adalah masalah yang sangat penting. Kita harus melaporkannya kepada leluhur suci. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Raja Iblis setelah mendengar ini, namun saat dia hendak menjawab, suara wanita acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Jangan laporkan masalah ini kepada siapapun. Siapa di sana? Baik sosok iblis besar dan pria bersayap itu cukup terkejut dengan suara ini, dan mereka segera mendekati satu sama lain dengan punggung saling berhadapan. Salah satu dari mereka memanggil sepasang pedang panjang perak sementara yang lain menyulap tombak hitam panjang, dan mereka berdua mengadopsi ekspresi hati-hati. Mereka tahu bahwa seseorang yang bisa bersembunyi dari mereka dalam jarak dekat harus memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari mereka, jadi mereka secara alami menjadi sangat waspada. Tepat pada saat ini, aroma aneh tercium di udara.
Setelah itu pohon bunga raksasa muncul di atas tanpa peringatan di tengah ledakan fluktuasi spasial. Pohon bunga itu berkilauan dan tembus pandang dengan bunga-bunga merah muda seukuran kepalan tangan yang indah tumbuh di seluruh cabangnya. Ini bunga suci berharga yang cemerlang. Wajah pria bersayap itu segera menjadi bengkok karena ngeri saat melihat pohon bunga, dan dia segera mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri ke kejauhan. Namun, tepat pada saat ini, bunga merah muda di pohon tiba-tiba terbakar, dan kelopaknya melayang turun dari atas seperti bola api merah muda. Chapter 2022, Tian Qi dan Heiyan. Bola api merah muda tampaknya turun cukup lambat, tetapi entah bagaimana mereka mencapai semua makhluk iblis di bawah dengan akurasi yang tepat dalam sekejap, termasuk pria bersayap itu. Dalam sekejap api ini bersentuhan dengan api merah muda, mereka dibakar menjadi asap dalam sekejap mata, hanya menyisakan Raja Iblis pertama di belakang. Mata Raja Iblis dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat melihat pohon bunga di atas, dan dia langsung berlutut tanpa ragu-ragu. Suara Raja Iblis bergetar karena emosi ketika dia berkata, "Saya tidak berpikir saya akan pernah melihat Anda lagi, Nyonya Baohu. Saya bisa mati tanpa penyesalan sekarang." Lama tidak bertemu, Kehyun. Sebuah desahan samar terdengar, mengikuti dua sosok humanoid, satu putih dan satu hitam, muncul serempak di atas pohon bunga. Mereka tidak lain adalah leluhur suci Baohua dan Heie. Baohua menatap Raja Iblis itu, dan tatapan mengingatkan muncul di matanya. "Ini benar-benar Anda, Nyonya Baohu. Ada banyak rumor yang beredar, mengklaim bahwa Anda sudah meninggal, tapi saya menolak untuk mempercayainya. Dengan kekuatan Anda, tidak mungkin Anda tidak akan bisa setidaknya memastikan pelestarian diri," kata Tuan Iblis dengan cara yang bersemangat. "Saya memang berhasil selamat dari cobaan itu, tetapi basis kultivasi saya sangat lemah, dan saya hanya bisa melarikan diri ke alam roh dengan beberapa bawahan saya. Saya cukup senang melihat Anda melakukannya dengan baik untuk diri Anda sendiri, tapi sebagai tindakan pencegahan keamanan, saya harus memeriksa indera spiritual Anda," kata Baohua sambil matanya sedikit menyipit. Raja Iblis itu bergidik sedikit, tetapi kemudian segera setuju, "Tentu saja, Nyonya. Mereka berdua memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatanmu di masa puncakmu. Jika mereka menanam semacam pembatasan dalam diriku, aku tidak akan mampu mendeteksinya." "Baiklah, maafkan gangguanku kalau begitu." Ekspresi Baohua sedikit mereda saat dia perlahan turun dari atas, diikuti oleh Heie. Pohon bunga menghilang ke tubuhnya sebagai seberkas cahaya merah muda, sementara Raja Iblis bangkit dan berdiri di tempat dengan sikap hormat. Ki jahat di sekitar tubuhnya memudar, dan dia dinyatakan sebagai pria parubaya dengan sepasang tanduk keriting hitam di kepalanya. Baohua tiba di depannya sebelum mengarahkan jari ke glabelanya tanpa ragu-ragu. Benang tipis tembus pandang keluar dari ujung jarinya dan menghilang ke glabelanya dalam sekejap saat dia perlahan menutup matanya. Sedikit rasa sakit muncul di wajah Raja Iblis di depan matanya dengan cepat berkaca-kaca. Waktu perlahan berlalu, dan tiba-tiba, benang tembus pandang itu mulai berkilauan dengan cahaya kemasan sebelum menghilang ke kepala Raja Iblis itu. Raja Iblis itu mengeluarkan erangan teredam saat darah mulai menetes dari lubang hidung dan telinganya, diikuti dengan setitik cahaya abu-abu seukuran kacang polong yang muncul dari keempat lubang itu sebelum terbang ke kejauhan. Ekspresi dingin muncul di wajah Baohua saat dia menjentikkan jari ke arah bintik cahaya ini, dan 4 utas cahaya tembus cahaya melesat maju dalam sekejap, langsung menembus titik cahaya itu sebelum menariknya ke lengan bajunya. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bintik cahaya merah muda yang langsung menghilang ke dalam glabela Raja Iblis. Baru kemudian benang tembus pandang itu hancur menjadi ketiadaan. Ekspresi Raja Iblis itu bergerak sedikit, dan tatapan kosong di matanya memudar saat dia menoleh ke Baohua. "Nyonya Baohua, aku
Seperti yang diharapkan, mereka memasang batasan di dalam dirimu, tapi itu telah dibatalkan sekarang, dan aku menanam batasan palsu di dalam tubuhmu untuk menggantikan yang asli. Kecuali mereka berdua memeriksa tubuhmu secara langsung, tidak ada yang bisa mendeteksi sesuatu yang salah, kata Bao Hua dengan tenang. Terima kasih, Nyonya. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda muncul di sini? Tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengancam Anda, tetapi itu masih akan sangat merugikan Anda jika berita tentang kehadiran Anda di sini bocor, Tuan Iblis berkata dengan prihatin. Saya punya alasan sendiri. Izinkan saya menanyakan ini dulu. Apakah ada sekelompok orang yang baru saja memasuki simpul di belakang Anda? Bao Hua bertanya dengan ekspresi kompleks saat dia mengarahkan pandangannya ke simpul. Memang ada sekelompok makhluk asing yang baru saja memasuki simpul. Setengah dari mereka adalah manusia, sedangkan setengah lainnya adalah makhluk roh, dan mereka semua berada di tahap integrasi tubuh, jadi saya tidak berani menghentikan mereka, Tuan Iblis menjawab dengan cara yang jujur. Begitu, aku punya misi untukmu. Merahasiakan kejadian ini dari leluhur suci untuk saat ini. Kamu tidak akan bisa menyembunyikan ini selamanya, tapi merahasiakannya selama mungkin. Bisakah kamu melakukan itu? Bao Hua menginstruksikan dengan suara dingin. Raja Iblis itu tidak tahu mengapa Bao Hua menanyakan hal ini padanya, tapi dia menjawab dengan percaya diri, itu akan agak merepotkan. Tapi orang yang dikirim ke sini untuk mengawasiku baru saja dibunuh olehmu. Jadi aku seharusnya bisa merahasiakan ini selama sekitar 1 tahun. Bagus, ayo masuk juga. Hei. Bao Hua memberikan anggukan puas sebelum melayang ke arah simpul tanpa menoleh. Ekspresi Raja Iblis dan Hei berubah drastis setelah melihat ini, tapi tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa. Hei menggertakkan giginya saat dia bergulat sebentar dengan konflik internal sebelum mengikuti di belakang Bao Hua, dan mereka berdua dengan cepat menghilang ke dalam simpul. Tuan Iblis itu menatap kosong ke simpul itu untuk waktu yang lama sebelum senyum masam muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat perenungan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melepaskan tangisan panjang yang menembus langsung ke langit. Beberapa saat kemudian, sekelompok makhluk iblis yang menunggangi semua jenis kuda iblis muncul dari dalam awan gelap. Black Key muncul di atas tubuh Raja Iblis, dan segera menyerang makhluk iblis ini. Sementara itu, di sisi lain dari simpul, fluktuasi spasial meletus, dan Bao Hua dan Hei muncul di alam iblis Penatua, hanya untuk segera dikelilingi oleh sekelompok makhluk iblis yang ketakutan dan marah. Ini semua adalah makhluk iblis tingkat rendah dan menengah, yang sebagian besar sudah membawa luka. Bao Hua melirik mereka sebelum meninggalkan mereka ke Hei dan menghilang langsung ke ruang terdekat. Hei memeriksa makhluk iblis di sekitarnya, dan setelah menemukan bahwa tidak ada makhluk tahap integrasi tubuh di antara mereka, senyum ganas muncul di wajahnya saat ki iblis yang bergejolak keluar dari tubuhnya. Sekitar 10 menit kemudian, Hei telah menyusul Bao Hua lagi di gunung tak dikenal yang jaraknya puluhan ribu kilometer, dan dia berdiri di samping dengan sikap hormat. Apakah kamu merasa tidak nyaman sekarang karena aku telah membawamu kembali ke alam suci kita? Bao Hua bertanya dengan suara yang benar-benar tanpa emosi. Hei sedikit bergidik sebelum menjawab dengan ketakutan, tidak sama sekali. Anda pasti punya alasan untuk melakukan ini, Nyonya. Wajar jika aku merasa tidak nyaman. Ini adalah pekerjaan yang cukup berisiko bahkan untukku, dan ada kemungkinan aku bisa binasa di sini. Lagi pula, Tian Qi dan Heian pasti akan memburuku jika mereka mengetahui bahwa aku telah kembali ke alam suci. Dengan tingkat kekuatan saya saat ini, saya hampir tidak bisa memastikan pertahanan diri terhadap salah satu dari mereka. Tetapi jika mereka berdua bergabung, maka saya pasti akan dibunuh, kata Bao Hua sebagai dia berbalik ke arah Hei. Hei ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan hati-hati, melihat Anda menyadari risiko yang terlibat. Saya hanya bisa berasumsi bahwa Anda telah membuat keputusan ini berdasarkan hasil ramalan Anda. Memang,
Saya tidak bisa menyelesaikan ramalan, jadi tanda-tanda yang saya peroleh tidak lengkap. Tetapi apakah Anda tahu apa yang dikatakan tanda-tanda itu kepada saya? Bao Hua bertanya saat tatapan aneh muncul di matanya. Hei sedikit goyah sebelum senyum masam muncul di wajahnya. Saya benar-benar pemula dalam hal ramalan. Tolong beritahu saya, Nyonya. Jika Anda bahkan tidak mau menebak, maka tidak ada gunanya memberitahu Anda tanda-tanda yang saya peroleh. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa sebelum orang-orang itu mencapai tujuan mereka, kami tidak dapat mengganggu mereka, dan kami harus memastikan mereka tidak menemukan kita. Faktanya, kita mungkin harus membantu mereka dari bayang-bayang jika itu diperlukan agar mereka mencapai tujuan dengan lancar. Hei sangat bingung mendengar ini, tetapi dia masih segera berkata, saya pasti akan mengikuti instruksi Anda, Nyonya. Kamu telah melayaniku dengan sangat baik selama perjalanan ini. Selama kamu terus melayaniku, aku akan membantumu selama terobosan Grand Ascension Stage masa depanmu setelah aku memulihkan kekuatanku, Bao Hua berjanji dengan ekspresi serius. Chapter 2023, Laut Asal Iblis. Terima kasih, Nyonya, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan tujuan Anda bahkan jika itu berarti saya harus menyerahkan hidup saya. Hei buru-buru berkata dengan gembira sebagai tanda kesetiaannya. Bagus, mulai sekarang, ikuti saja perintahku. Kita sudah cukup lama menunda di sini. Ayo segera berangkat, kata Bao Hua sambil mengarahkan pandangannya ke kejauhan dengan tatapan dingin di matanya. Iya Nyonya, Hei menjawab dengan hormat. Jadi, Bao Hua menyapu lengan baju di udara, dan proyeksi pohon bunga merah muda muncul kembali sebelum menyapu kedua tubuh mereka, lalu melesat ke kejauhan sebagai bola cahaya merah muda. Sementara itu, puluhan ribu kilometer jauhnya, Han Li dan yang lainnya juga terbang di udara. Meskipun mereka telah mengalami sedikit kecelakaan di luar simpul, begitu mereka memasukinya, semuanya identik dengan apa yang telah dijelaskan oleh Patriark Keluarga Panjang. Tidak hanya lokasi mereka muncul tepat di pegunungan Bloodstone, hanya ada beberapa makhluk iblis biasa yang menjaga pintu masuk ke alam iblis Penatua. Untuk menghindari menarik perhatian, mereka menahan diri dari membantai makhluk-makhluk iblis itu. Sebagai gantinya memilih untuk memaksa melewati makhluk-makhluk iblis itu. Setelah terbang selama sekitar setengah bulan dan membunuh sekawanan burung iblis yang tidak dikenal, Han Li dan yang lainnya terbang keluar dari pegunungan dan tiba di padang rumput yang luas tanpa akhir yang terlihat dan diselimuti bunga liar. Ki iblis hitam yang melayang di udara di sini jelas lebih padat daripada di pegunungan. Tepat pada saat ini, Patriark Keluarga Panjang memanggil semua orang untuk berhenti, dan mereka berkumpul untuk membahas rute yang akan mereka ambil. Menurut Raja Roh terakhir kami, kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih terletak di sebuah pulau misterius di Laut Asal Iblis yang terletak di wilayah paling timur dari alam iblis Penatua. Saya memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi tepatnya, tetapi itu petunjuk hanya akan berlaku setelah kita sampai di sana. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah sampai ke Laut Asal Iblis dengan aman. Saya yakin Anda memiliki rencana untuk bagaimana kita bisa melakukan itu, kan, rekan Daoislong? Holy Maiden Tausat Autumn berkata dengan serius. Memang, saya telah mengumpulkan banyak informasi tentang alam iblis Penatua, dan saya dapat menentukan bahwa ada 3 rute yang harus kita ambil jika kita ingin sampai ke Laut Asal Iblis dari lokasi kita saat ini. Namun, ketiga rute ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi kita harus membuat keputusan bersama tentang rute mana yang akan diambil. Mungkin kita harus mencoba mengambil ketiganya sebelum kita membuat keputusan akhir, Keluarga Panjang Patriark menjawab dengan anggukan serius. Apa 3 rute itu, Saudara Long? Tanya pria berambut panjang dari keluarga Lin. Rute pertama adalah maju terus di sepanjang padang rumput ini, lalu melewati beberapa kota iblis besar, menggunakan formasi teleportasi mereka untuk mencapai Laut Asal Iblis.
Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai tujuan kita dalam waktu sekitar 1 atau 2 tahun. Satu-satunya masalah adalah bahwa kota-kota iblis dengan formasi teleportasi pasti juga akan memiliki Raja Iblis atau bahkan klon leluhur suci, serta batasan yang kuat. Bahkan jika kita menggunakan manik-manik iblis, hanya ada sekitar 20% kemungkinan bahwa kita akan bisa membodohi semua makhluk jahat di kota-kota itu, kata Patriark Keluarga Panjang dengan suara tenang. Itu terlalu berisiko. Kita tidak bisa mengambil rute ini. Wanita dari keluarga Ye langsung keberatan dengan alis berkerut. Rekan Taois Ye benar. Ini adalah rute yang paling menghemat waktu. Tapi memang terlalu berisiko. Gadis suci 1000 musim gugur menimpali dengan menggelengkan kepalanya. Tidak ada orang lain yang mengatakan apapun sebagai tanggapan. Tetapi mereka jelas memiliki pendapat yang sama. Patriark Keluarga Panjang tidak terkejut melihat ini, dan dia segera pindah ke rute kedua. Rute kedua melibatkan perjalanan ke pusat padang rumput ini, lalu mengikuti sungai iblis yang mengalir melalui padang rumput ini langsung ke laut. Setelah itu, kita akan melakukan perjalanan di atas laut untuk mencapai laut asal iblis. Mengingat betapa luasnya lautan, dari alam iblis Penatua, kita tidak perlu khawatir untuk bertemu dan diidentifikasi oleh makhluk iblis tingkat tinggi. Masalah dengan rute ini adalah ada banyak jenis binatang iblis laut di laut iblis. Jika kita bertemu dengan S mengatakan bahwa bahkan ada binatang laut tingkat leluhur suci. Jika kita mengambil rute ini, kita akan mencapai tujuan kita dalam waktu sekitar 5-6 tahun. Itu masih terlalu berisiko. Saya tidak tahu banyak tentang laut iblis, tetapi binatang laut di alam roh kami sangat tangguh bahkan untuk ras paling kuat di dunia kami. Selain itu, kami benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Lautan iblis, jika kita tersandung ke wilayah laut yang berbahaya, kita akan berada di dunia yang penuh masalah. Apa rute ketiga, Saudara Long? Holy Maiden Tausat Autumn bertanya dengan alis berkerut. Rute terakhir melibatkan menuju ke barat sambil menyusuri tepi padang rumput ini sampai kita memasuki dataran iblis yang tandus. Wilayah alam iblis Penatua itu sangat mirip dengan dunia primordial alam roh kita. Ada juga binatang iblis yang bisa ditemukan di sana, tapi jauh lebih sedikit daripada di lautan iblis. Dengan kekuatan kita seharusnya tidak memiliki terlalu banyak kesulitan menavigasi melalui dataran itu. Masalah dengan rute ini adalah tidak hanya itu yang terpanjang dari ketiganya, kita akan juga harus melewati Gurun Illusion Hole yang sangat terkenal. Gurun itu adalah salah satu dari 10 area terlarang di alam iblis Penatua. Semua pembudidaya yang menjelajah ke gurun itu akan sangat lemah, dan yang lebih memprihatinkan adalah tidak ada teknik gerakan atau harta karun bisa digunakan di gurun itu. Jadi kitaku harus melintasinya sepenuhnya dengan berjalan kaki, kata Patriark Keluarga Panjang. Hati Han Li bergerak sedikit setelah mendengar ini sebelum bertanya, apakah ada binatang iblis yang kuat atau serangga berbisa di Gurun Ilusi Hole ini? Patriark Keluarga Panjang menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Ada beberapa binatang iblis kelas rendah dan menengah di Gurun Illusion Hole, tetapi bahkan jika kita sangat lemah, kita akan dapat merawat mereka dengan mudah. Satu-satunya hal yang menjadi ancaman bagi kita di gurun itu adalah Illusion Hole Devil's Wind. Namun, meskipun kekuatan sihir kita akan sangat dibatasi, indera spiritual kita tidak akan terpengaruh sama sekali. Jadi kita harus bisa menahan angin iblis itu selama kita tetap waspada. Kalau begitu, mengapa kamu secara khusus memilih gurun ini sebagai hambatan utama? Tentunya harus ada hal lain yang harus kita khawatirkan, kata Han Li sambil tersenyum. Memang, Brother Han, jika ini adalah sejauh mana masalah yang harus kita hadapi, maka saya akan langsung memilih rute ini bahkan tanpa mempersiapkan 2 rute alternatif itu. Masalah utamanya adalah bahwa Gurun Illusion Hole terlalu jauh, besar, tanpa bisa menggunakan harta atau teknik gerakan apapun untuk melintasinya, akan memakan waktu 5 hingga 6 dekade untuk sampai ke sisi lain,
jawab patriark keluarga panjang dengan senyum masam. 5-6 dekade, Hanli dan wanita dari keluarga Ye sama-sama tercengang mendengar ini, sementara para makhluk roh tetap tenang, menunjukkan bahwa mereka sudah tahu tentang skala dari Illusion Hole Desert. 5-6 dekade terlalu lama. Pada saat kita sampai di laut asal iblis, kesengsaraan iblis kemungkinan besar sudah berakhir. Selain itu, semakin lama kita sampai di sana, semakin besar peluangnya bahwa ada sesuatu yang salah, kata pria berambut panjang dari keluarga panjang. Kalau begitu, mana dari dua rute pertama yang Anda pilih, Saudara Lin? Patriark keluarga panjang bertanya. Pria berambut panjang itu ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya, dan menjawab, yang pertama terlalu berisiko, yang kedua juga agak berisiko, tapi selama kita berhati-hati, ada kemungkinan kita bisa sampai ke iblis. Laut asal tanpa diketahui oleh binatang laut manapun. Baiklah, bagaimana menurutmu, rekan Taois Han, rekan Taois 1000 musim gugur? Patriark keluarga panjang bertanya saat dia menoleh ke Hanli dan gadis suci 1000 musim gugur. Selain Roh Kudus yang terselubung dalam cahaya putih yang hampir tidak pernah berbicara, mereka berdua adalah satu-satunya makhluk tahap integrasi tubuh akhir yang hadir. Jadi patriark keluarga panjang secara alami tertarik untuk mendengar pendapat mereka. Rute kedua tampaknya lebih masuk akal daripada dua lainnya. Namun, saya lebih suka pergi dengan rute ketiga jika kita entah bagaimana dapat mengambil lebih sedikit waktu untuk melintasi gurun Illusion Hole. Hanli menghela nafas. Aku juga memiliki pendapat yang sama. Sebenarnya ada metode untuk melintasi gurun Illusion Hole dalam waktu yang lebih singkat, tetapi itu pun akan memakan waktu sekitar 30 tahun, yang masih terlalu lama, kata Holy Maiden Tausat Autumn. Oh, bolehkah saya bertanya metode apa ini? Saya tidak menyadari bahwa metode seperti itu ada, patriark keluarga panjang buru-buru bertanya dengan terkejut. Aku juga tertarik untuk mendengar ini, Hanli menimpali dengan ekspresi penasaran. Chapter 2024. Kadal Iblis Berkaki 8 dan Pil Jiwa Abadi. Menurut pengetahuan saya, ada jenis binatang iblis yang dikenal sebagai kadal iblis berkaki 8 yang hanya dapat ditemukan di gurun Illusion Hole. Jenis binatang iblis ini dapat terbang, tetapi mereka dapat bergerak secepat angin di gurun. Jika kita dapat menemukan beberapa dari mereka untuk bertindak sebagai kuda kita akan dapat melintasi gurun dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, kata Holy Maiden Tausat Autumn. Kalau begitu, kita bisa mempertimbangkan rute terakhir. Lagi pula, rute itu akan jauh lebih aman daripada rute laut, kata wanita dari keluarga Ye dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Aku khawatir itu tidak mudah, peri Ye. Inti iblis dan tubuh kadal iblis berkaki 8 sangat berharga, dan akibatnya mereka hampir diburu hingga punah. Kadal iblis berkaki 8 yang tersisa memiliki semuanya telah dijinakkan oleh kekuatan iblis yang kuat atau tinggal jauh di dalam gurun, jadi hampir tidak mungkin untuk menemukannya. Holy Maiden Tausat Autumn menghela nafas dengan sedih. Apakah kita bisa mengganti kadal iblis ini dengan binatang roh lain atau binatang iblis? Aku punya beberapa binatang roh yang sangat cepat saat bepergian di darat, saran wanita dari keluarga Ye. Gurun Ilusi Hole bahkan lebih membatasi pada binatang roh yang biasanya sangat cepat dan gesit akan segera menjadi benar-benar lesu dan tidak berguna begitu mereka memasuki gurun. Hanya binatang iblis yang menghuni gurun yang tidak terpengaruh, dan berkaki 8. Kadal iblis adalah yang tercepat di antara mereka. Binatang iblis lainnya di gurun Illusion Hole bahkan tidak secepat kadal iblis berkaki 8, kata Holy Maiden Tausat Autumn dengan alis berkerut. Sedikit kekecewaan muncul di mata wanita muda itu setelah mendengar ini. Sebaliknya, tatapan aneh melintas di mata Hanli. Fakta bahwa gadis suci 1000 musim gugur tahu banyak tentang alam iblis penatua menunjukkan bahwa alam roh telah mempersiapkan diri untuk hal ini seperti yang dimiliki keluarga panjang. Faktanya,
Mereka tampaknya lebih akrab dengan geografi dan kekuatan dalam alam iblis Penatua daripada keluarga Panjang, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa patriark keluarga Panjang tidak tahu tentang kadal iblis berkaki 8. Jika kita benar-benar menginginkan kadal iblis berkaki 8, kita bisa menghancurkan salah satu kekuatan iblis utama di dekat gurun dan mengambil kadal iblis berkaki 8 mereka, Penatua Hui dari keluarga Panjang terkekeh dingin. Dengan kekuatan kami tidak perlu takut selama kami tidak bertemu dengan leluhur suci. Tetapi jika kami melakukan itu, kami akan menyebabkan keributan besar yang dapat menarik banyak perhatian dari makhluk kuat iblis. Jika mereka mulai melacak kita atau mencegat kita di sisi lain dari Illusion Howell Desert menggunakan formasi teleportasi, kita akan berada dalam masalah besar. Patriark keluarga Panjang membalas dengan menggelengkan kepalanya. Itu benar, namun, apakah ada cara di mana kita bisa mencuri kadal iblis ini tanpa terlibat konflik dengan kekuatan iblis ini? Atau, apakah mungkin untuk menukar beberapa barang dengan kadal iblis ini? Mereka mungkin memang sangat berharga, tapi pasti mereka masih bisa dibeli dengan harga tertentu. Zhang Xing dari Spirit Rache keberatan. Saya pikir trekking melalui Illusion Howell Desert adalah pilihan terbaik, kata Jingu dari Spirit Rache dengan singkat. Wanita muda dari keluarga Ye merenungkan situasi sejenak sebelum memberikan putusannya. Saya mendukung pendapat Brother Lin. Trekking melintasi gurun Illusion Howell akan memakan waktu terlalu lama, dan tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa mendapatkan cukup kadal iblis berkaki 8. Karena itu, terbang di atas laut adalah cara yang lebih layak. Pilihan. Semua orang dengan hati-hati merenungkan masalah ini dan tidak terburu-buru untuk mengungkapkan pendapat mereka. Rekan Taois Han, rute mana yang Anda condongkan? Patriark keluarga Panjang bertanya sambil menoleh ke Han Li. Han Li terdiam beberapa saat sebelum bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, Saudara Long. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk sampai ke gurun ilusi bagaimana dari sini? Kita akan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk sampai ke gurun Illusion Howell. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa kita tidak menemui hambatan di sepanjang jalan. Mengapa Anda bertanya? Brother Han, patriark keluarga Panjang bertanya dengan heran. Dari sudut pandang minimalisasi risiko, saya secara alami condong ke arah rute Illusion Howell Desert, tetapi jika kita tidak dapat mengumpulkan cukup kadal iblis berkaki 8, maka perjalanan akan memakan waktu terlalu lama untuk tidak sia-sia. Waktu yang dihemat dengan mengambil rute laut akan lebih besar daripada risiko relatifnya. Oleh karena itu, saya pikir kita harus mengambil kedua rute pada saat yang bersamaan, kata Han Li. Bagaimana apanya? Holy Maiden Taosat Autumn bertanya dengan ekspresi kontemplatif. Kita bisa pergi ke pinggiran gurun Illusion Howell dan mencari kekuatan iblis terdekat untuk melihat apakah kita bisa mengumpulkan cukup kadal iblis berkaki 8. Jika kita bisa melakukannya, maka kita secara alami akan mengambil Illusion Howell. Rute gurun, tetapi jika tidak, kita dapat kembali dan mengambil rute laut. Paling-paling, kita hanya akan tertunda sekitar 2 tahun, yang seharusnya masih dapat diterima oleh kita, jawab Han Li. Itu bukan ide yang buruk. Saya mendukung rencana Brother Han, kata wanita dari keluarga Ye dengan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Setelah jeda singkat untuk kontemplasi, pria dari keluarga Lin juga menyatakan persetujuannya. Ini memang rencana yang lebih halus. Bagaimana menurutmu? Rekan Daoi 1000 musim gugur, patriark keluarga Panjang bertanya ketika dia menoleh ke gadis suci 1000 musim gugur. Aku harus mendiskusikan ini dengan saudara-saudaraku sebelum memberimu tanggapan, jawab gadis suci 1000 musim gugur. Tentu saja, silakan, patriark keluarga Panjang setuju dengan anggukan. Dengan demikian, para makhluk roh berkumpul dan mulai mendiskusikan pilihan yang diberikan kepada mereka. Pada saat yang sama, patriark keluarga Panjang juga melakukan percakapan rahasia dengan Penatua Hui melalui transmisi suara. Tiba-tiba,
Suara wanita dari keluarga Ye terdengar di samping telinga Han Li. Saudara Han, metode yang Anda usulkan sangat masuk akal. Saya pikir makhluk roh dan rekan Taoist Long semua akan menyetujui ini pada akhirnya. Namun, menilai dari interaksi sebelumnya, tampaknya rekan Dao Long cenderung mengambil ilusion Howell Desert di tempat pertama, sementara makhluk roh tampaknya lebih condong ke arah rute laut. Kami tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi terlepas dari apa keputusan akhirnya, kami harus mewaspadai mereka. Han Li melihat sekilas padanya untuk menemukan bahwa dia melihat kosong ke kejauhan, seolah-olah dia tidak hanya mengirimkan suaranya kepadanya. Dengan demikian, Han Li juga berbalik dan mengirimkan suaranya sebagai tanggapan. Terima kasih atas kata-kata peringatannya, rekan Dao Ye, saya pasti akan tetap waspada. Wanita muda itu tidak memberikan tanggapan untuk ini, tetapi senyum tipis muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, setelah diskusi mereka, semua Roh Kudus menyatakan persetujuan atas rencana Han Li, seperti yang dilakukan oleh kepala keluarga-keluarga panjang. Karena itu, mereka segera berangkat dan menyusuri perbatasan padang rumput ke barat. Tanpa sepengetahuan mereka semua, ada bola cahaya merah muda yang membuntuti mereka dari jarak hampir 10.000 kilometer. Pada saat yang sama, dalam area terlarang yang sangat rahasia di wilayah Spirit Rache dari Spirit Realm, ada formasi raksasa dengan diameter lebih dari 5 km yang berkedip dengan cahaya spiritual di sepetak tanah hangus. Seluruh formasi berdengung tanpa henti, dan rune yang tak terhitung jumlahnya dari semua warna melonjak dalam hiruk-pikuk, membentuk serangkaian rantai rune besar yang mengikat sosok raksasa di tengah formasi. Sosok itu tingginya sekitar 1000 kaki dan mengenakan setelan baju besi emas kuno. Ada sekitar selusin proyeksi setan merah menyala di belakangnya, dan proyeksi ini melepaskan tangisan dan lolongan yang mengerikan. Sosok raksasa itu saat ini mengangkat tangannya ke udara, dan ada jaring perak beberapa puluh kaki di atas kepalanya, gemetar tak henti-hentinya karena jaring perak besar itu menghalanginya. Manik-manik itu berukuran sekitar 1 hektar, dan permukaannya penuh dengan pola yang rumit. Sosok humanoid raksasa itu sangat tampan, tetapi dia berkeringat deras dan menatap manik-manik perak besar itu dengan ekspresi kaget dan marah di matanya. Di udara di sekitar formasi ada 8 roh suci tahap integrasi tubuh, yang masing-masing memegang piring formasi, dan mereka juga berkeringat deras saat mereka menuangkan kekuatan spiritual mereka ke dalam formasi besar. Puluhan ribu kaki tepat di atas pusat formasi adalah istana emas yang berkilauan. Itu melayang di udara dengan cara yang benar-benar diam, menciptakan pemandangan yang agak surrealis untuk dilihat. Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki manik penyegel abadi? Apakah kamu seorang pelayan roh yang melarikan diri dari alam abadi sejati? Sosok humanoid raksasa meraung dengan kejam. Suara dingin seorang pria tua terdengar dari istana emas sebagai tanggapan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu memiliki jaring surgawi penangkap roh. Jadi kamu adalah musuh bebuyutan dari ras roh kita. Sekarang setelah kamu ditangkap dalam formasi penjebak iblis ini, manik penyegel abadi ini akan meletakkan akhir dari hidupmu. Kamu benar-benar berpikir ini akan cukup untuk membunuhku? Aku sudah mengembangkan jiwa abadi emas. Kamu delusi jika kamu berpikir makhluk dari alam yang lebih rendah seperti kamu dapat membunuhku. Begitu aku melarikan diri dari formasi ini, aku akan menghancurkan semua jiwamu dan memurnikanmu untuk menjadi harta karunku. Sosok humanoid raksasa meraung dengan marah. Suara dingin terdengar sekali lagi dari istana emas. Saya secara alami sadar bahwa bahkan kekuatan gabungan dari formasi perangkap iblis dan manik penyegel abadi tidak akan cukup untuk menghapus jiwa seorang abadi sejati, meskipun Anda saat ini bahkan tidak sekuat saya. Namun, jika aku menyegelmu, lalu perlahan-lahan memurnikanmu menggunakan nyala api sejati di dalam tubuhku bersama-sama dengan api neraka duniawi, aku akan dapat memperbaiki jiwamu menjadi pil jiwa abadi dalam 100.000 tahun.
Chapter 2025. Bunga Poria Blood Drop dan Pagoda Kristal Surgawi. Sosok emas raksasa itu mendengus dingin. Kamu benar-benar berani bermimpi. Jika kamu berani mencoba ini di alam abadi sejati, kamu akan melakukan pelanggaran utama yang akan menyebabkan seluruh rasmu dimusnahkan oleh penegak abadi. Hehe, tapi ini bukan alam abadi sejati. Tidak peduli seberapa kuat penegak abadi, mereka tidak akan dapat mendeteksi apapun yang terjadi di alam bawah selama itu tidak mempengaruhi alam abadi sejati. Setelah saya mengkonsumsi pil jiwa abadi yang dimurnikan dari jiwa Anda, saya akan dapat maju lebih jauh di basis kultivasi saya dan membawa perlombaan roh kita ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar membunuh jiwa dari jiwa abadi. Jadi saya tidak punya pilihan lain, jawab suara tua itu dengan sikap tegas. Bukannya marah setelah mendengar ini, sosok humanoid raksasa itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Memikirkan bahwa aku akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan hanya oleh pelayan roh. Pada puncak kekuatanku, aku akan menghapus tahap kenaikan besar sepertimu dalam sekejap mata. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menyegel jiwaku. Segera setelah itu, dia menyapu tangannya dengan keras ke atas dan melemparkan sekitar selusin segel mantra secara berurutan, yang semuanya menghilang ke dalam jaring surgawi penangkap roh di atas. Aura jaring segera diperkuat lebih dari 2 kali lipat, dan menyapu ke atas dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan manik-manik perak raksasa naik lebih dari 100 kaki. Kedelapan roh kudus yang menjaga formasi semuanya sangat terkejut melihat ini, dan mereka segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam pelat formasi yang mereka pegang. Cahaya yang menusuk keluar dari pelat formasi, diikuti dengan suara mendengung dari dalam formasi. Rune di sekitarnya melonjak sebelum membentuk beberapa rantai rune yang lebih tebal yang menyapu ke arah sosok humanoid besar, tapi sudah terlambat. Setelah memaksa manik perak raksasa itu ke atas, kekuatan sihir stagnasi sosok humanoid besar itu tiba-tiba pulih selama sepersekian detik, dan itu sudah cukup baginya untuk melepaskan kemampuan menyelamatkan nyawa. Dia melepaskan raungan rendah, dan selusin proyeksi iblis di belakangnya meledak sebelum menghilang ke tubuhnya sebagai semburan kabut merah. Tubuhnya sedikit kabur dan tidak jelas sebelumnya, tapi itu langsung menjadi jauh lebih jelas, dan baju zirah emasnya hancur untuk memperlihatkan kulit berwarna perunggu dari tubuh bagian atasnya. Di dadanya ada gambar bunga emas yang sangat hidup, dan segera setelah gambar itu muncul, sosok humanoid mulai dengan cepat melantunkan mantra kuno yang belum pernah diucapkan di alam roh. Gambar bunga emas bergidik sedikit sebelum berubah menjadi merah seperti darah, dan aroma berdarah keluar. Mengikuti bunga itu muncul perlahan dari dadanya seolah-olah itu memiliki substansi yang sebenarnya. Itu bunga Poria tetesan darah. Kamu tidak lagi memiliki tubuh fisik. Kamu memiliki tubuh iblis bunga, seru suara tua dari dalam istana emas. Sosok humanoid raksasa tidak mempedulikan ini dan menundukkan kepalanya sebelum menghembuskan napas ke arah bunga merah besar. Asal dunia terdekat Ki langsung menyapu ke arah bunga merah dalam hiruk pikuk, dan seluruh langit meredup saat awan 5 warna raksasa muncul di atas kepala, menciptakan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Setelah menyerap begitu banyak Ki asal dunia, bunga crimson membengkak menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya dan memberikan perasaan yang sangat mengganggu. Apakah kamu sudah gila? Kamu berencana untuk meledakkan bunga ini? Tidakkah kamu tahu bahwa tubuh fisikmu juga akan dihancurkan oleh ledakan itu? Sedikit keheranan dan kengerian merayap ke dalam suara tua itu. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di udara di atas istana emas. Setelah itu sosok humanoid muncul. Ini adalah pria tua berjubah putih dengan serangkaian fitur wajah yang sangat muda, dan dia menatap bunga merah besar dengan ekspresi gugup. Hehe. Meledakkan tubuh fisikku jauh lebih baik daripada disuling menjadi pil. Dengan kekuatan jiwaku, aku akan dapat memanifestasikan tubuh baru segera. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu,
maka kamu akan menonaktifkannya. Formasi ini dan tarik Immortal Sealing Bead segera, dan saya juga akan membiarkan masa lalu berlalu. Anda mengenali bunga iblis ini, jadi saya yakin Anda menyadari seberapa kuat ledakannya. Setidaknya, itu akan cukup untuk membuat kalian semua menjadi debu. Sosok humanoid raksasa mengancam. Ekspresi pria berjubah putih menjadi gelap secara signifikan setelah mendengar ini, tetapi dia tidak memberikan tanggapan. Ekspresi di wajah 8 Roh Kudus juga menjadi sangat tegang setelah merasakan kekuatan menakutkan yang terpancar dari bunga merah raksasa. Namun, tanpa instruksi dari pria tua berjubah putih itu, mereka tidak berani melakukan apa-apa dan hanya bisa terus mempertahankan formasi dengan sekuat tenaga. Ekspresi pria tua berjubah putih itu berubah beberapa kali sebelum tatapan kejam muncul di matanya. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu setelah aku menyegelmu. Segera, setelah itu, dia menghilang di tempat. Jadi kamu benar-benar ingin mati? Baiklah, aku akan mengirim kalian semua pergi. Sosok humanoid raksasa itu meraung, tetapi sedikit keraguan muncul di matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke bunga merah besar itu. Dia telah membuatnya terdengar seperti memanifestasikan tubuh fisik baru akan menjadi masalah yang sangat sederhana baginya, tapi itu sebenarnya jauh dari kebenaran. Bahkan jika dia memiliki keberuntungan yang sangat baik, masih perlu waktu puluhan ribu tahun sebelum dia bisa mencapai tubuh baru. Selain itu, proses di mana dia memanifestasikan tubuh fisik ini menggunakan bunga poria tetesan darah adalah proses yang sangat sulit, dan dia membutuhkan lebih dari 100.000 tahun dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapainya. Dengan tubuh fisik ini, bukan tidak mungkin dia akhirnya kembali ke puncak kekuatannya melalui kultivasi yang rajin. Jika dia kehilangan tubuh ini, dia tidak yakin bahwa dia akan dapat menemukan tubuh lain yang cocok seperti ini, dan dia tidak tahu apakah dia akan dapat kembali ke puncaknya. Namun, keraguan ini hanya terlintas di benaknya sesaat sebelum dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia melanjutkan nyanyiannya dan mengarahkan jarinya ke bunga merah tua itu, dan bunga itu membengkak drastis sekali lagi. Retakan putih tiba-tiba mulai muncul di seluruh kelopaknya, dan aura mengerikan yang beberapa kali lebih kuat sebelum meletus keluar darinya. Pada saat yang sama, awan 5 warna raksasa di atas telah bergabung menjadi satu untuk menutupi seluruh langit, dan turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat turun, 8 Roh Kudus merasa tubuh mereka menjadi sangat berat dan lamban, seolah-olah sebuah gunung raksasa membebani mereka. Mereka secara alami sangat terkejut dengan ini, dan harta pelindung terbang keluar dari tubuh mereka sebagai bola cahaya spiritual sebelum membentuk lapisan penghalang cahaya di sekitar mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali mobilitas mereka, dan mereka segera terbang mundur dengan panik. Mereka tampak terbang sangat cepat, tetapi mereka masih beberapa kali lebih lambat dari biasanya, dan tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari jangkauan ledakan bunga crimson. 8 Roh Kudus jelas menyadari hal ini, dan mereka dengan panik melepaskan semua jenis harta untuk membantu mereka menahan ledakan yang akan segera terjadi. Cahaya dingin melintas di mata sosok humanoid raksasa itu, dan dia tiba-tiba beralih ke segel tangan yang berbeda saat dia mengucapkan kata, meledak. Bunga merah besar itu bergetar, dan retakan di semua kelopaknya melebar secara signifikan. Pada saat yang sama, cairan merah yang menyerupai lava cair mengalir keluar dari celah-celah dalam hiruk-pikuk. Segera setelah cairan ini bersentuhan dengan udara, itu berubah menjadi bola api merah yang menodai seluruh ruang di sekitarnya menjadi merah cerah, dan mereka menyala tidak menentu dalam persiapan untuk meledak sendiri. Sementara itu, sosok humanoid raksasa telah menyusut ke ukuran manusia rata-rata, dan penghalang cahaya perak yang menusuk muncul di sekujur tubuhnya. Dia mengorbankan tubuh fisiknya selama ledakan ini, tetapi dia masih harus melindungi dirinya dari ledakan untuk meminimalkan kerusakan yang dia derita. Tepat pada saat ini, suara dingin pria tua berjubah putih itu terdengar di udara di atas bunga merah besar.
Kamu harus melewatiku jika kamu ingin meledakkan diri sendiri. Aku akan menyegelmu sepenuhnya, bahkan jika itu berarti aku harus menderita luka parah dalam prosesnya. Begitu suara itu menghilang, sebuah pagoda besar yang tingginya lebih dari 1000 kaki muncul dari udara tipis di tengah kilatan cahaya putih. Pagoda itu seluruhnya berkilauan dan tembus pandang dengan tanda transparan yang tak terhitung jumlahnya tertulis di seluruh permukaannya, membuatnya tampak seolah-olah telah diukir dari es glasial. Yang lebih penting lagi adalah manik biru seukuran kepala yang tertanam di ujung menara. Pada pandangan pertama, itu tampak benar-benar mulus, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ada formasi rune transparan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda yang diukir di permukaannya. Semua formasi rune pada manik-manik itu saling berhubungan dengan cara yang sangat mendalam, dan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat yang melihatnya merasakan kelebihan visual. Pagoda ini adalah tubuh sebenarnya dari pria tua berjubah putih, dan segera setelah muncul, ia mulai mengeluarkan semburan ki glasial putih yang menyapu bola api yang menghanguskan dan bunga merah raksasa di bawah. Dalam cahaya glasial putih, semuanya langsung terhenti seolah-olah waktu telah dihentikan secara paksa di dalam area itu. Pada saat yang sama, pagoda mulai turun di tengah gemuruh ledakan. Wajah sosok humanoid raksasa itu segera memucat secara signifikan saat melihat pagoda, dan dia meraung dengan suara heran dan ngeri, "Kamu adalah pelayan roh yang dibentuk oleh pagoda kristal surgawi." Itu tidak mungkin. Semua replika harta ini dihancurkan di kerusuhan besar Istana Abadi Neraka Utara beberapa juta tahun yang lalu. Chapter 2026. Jimat Penyegel Roh yang Mendalam. Sebagai makhluk abadi sejati, sosok humanoid raksasa secara alami menyadari betapa kuatnya pagoda kristal surgawi ini. Dalam situasi yang mengerikan ini, dia segera menggigit ujung lidahnya sendiri dan mengeluarkan beberapa suap esensi darah. Segera setelah esensi darah ini muncul, itu berubah menjadi semburan api merah yang membakar, ketika kemudian mengambil bentuk beberapa ular piton yang menyala merah, yang masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki, dan mereka semua menerkam dengan kejam ke arah pagoda secara bersamaan. Keabadian sejati tahu bahwa jika dia bisa menggunakan ular piton yang berapi-api ini untuk menjaga pagoda di teluk untuk sementara waktu, bunga poria tetesan darah akan dapat pulih dari keadaan beku dan melepaskan kekuatan penuhnya. Begitu bunga itu meledak, bahkan Celestial Crystal Pagoda tidak akan mampu menahan ledakan itu. Namun, tindakannya diprediksi oleh pria tua berjubah putih sebelumnya. Tawa dingin terdengar dari dalam pagoda, setelah itu manik biru yang tertanam di ujungnya tiba-tiba berputar dengan sendirinya, lalu melepaskan beberapa garis cahaya biru yang setebal ibu jari manusia. Garis-garis cahaya ini menghantam ular piton yang menyala seperti kilat, dan ular sanca itu langsung menjadi gumpalan asap. Ekspresi abadi sejati berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera mencoba melepaskan kemampuan lain, tetapi sudah terlambat. Pagoda tembus pandang besar benar-benar turun di tengah hamparan luas cahaya glasial, menghancurkan abadi sejati dan bunga merah raksasa di bawahnya. Segera setelah itu, rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk dari semua tingkat pagoda, menciptakan pemandangan spektakuler untuk dilihat. Pada saat yang sama, bagian atas tubuh pria tua berjubah putih itu muncul dari atas pagoda, dan dia segera berteriak, "Tunggu apa lagi? Gunakan formasi penjebak iblis untuk membantuku menyegelnya." Kata-kata ini secara alami ditujukan kepada 8 roh kudus yang masih terpaku di tempat. 8 roh kudus secara alami sangat gembira melihat bahwa ledakan bunga merah raksasa telah dibatasi oleh pagoda glasial, dan mereka segera terbang kembali ke tempat semula setelah mendengar instruksi pria tua berjubah putih itu. Dengan demikian, 8 roh kudus berkumpul di sekitar formasi lagi sebelum mengangkat pelat formasi di tangan mereka. Sebuah kebingungan rune segera melonjak keluar dari formasi, memperkuat rantai rune yang mulai tampak agak lemah.
Sehubungan dengan rune yang keluar dari pagoda glasial, jaring besar dibentuk untuk mencakup semua yang ada di bawah. Pada saat yang sama, pagoda itu sendiri mulai berkembang secara drastis di tengah suara dengungan yang keras. Lapisan es glasial transparan kemudian mulai dengan cepat terbentuk di atas permukaan pagoda, dan formasi di bawahnya juga berdengung keras, seolah beresonansi dengan pagoda glasial. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pagoda telah berubah menjadi puncak glasial besar yang tingginya puluhan ribu kaki, dan telah menyegel seluruh formasi dan rantai run di es. Adapun abadi sejati dan bunga merah besar, mereka secara alami disegel di tengah formasi. 8 Roh Kudus sangat gembira melihat ini, dan mereka menghela napas lega. Namun, ekspresi pria tua berjubah putih itu tidak mereda sedikit pun saat dia menginstruksikan dengan suara keras, "Dengar, aku mungkin telah menggunakan tubuh asliku untuk menyegelnya, tetapi bunga poria tetesan darah adalah bunga yang sangat terkenal. Bahkan di alam abadi sejati, kemungkinan besar akan memakan waktu lebih dari 10.000 tahun sebelum kekuatan bunga benar-benar memudar. Sebelum itu, jangan pindahkan puncak glasial ini bahkan 1 inci pun. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, atur beberapa formasi pembatasan di dekatnya segera untuk menerapkan segel lain ke tubuhku, serta formasi penjebak iblis. Setelah aku sepenuhnya meniadakan kekuatan bunga poria tetesan darah ini, aku akan mentransfer puncak glasial ini ke tempat di mana api neraka duniawi dapat ditemukan dan memurnikan jiwa ini menjadi pil. Selama waktu ini, saya tidak bisa diganggu, jadi semua masalah ras kita akan diputuskan oleh panel tetua. Pastikan kita selamat dari kesengsaraan iblis ini. Jika ras kita bisa selamat dari cobaan ini, maka kebangkitan kita akan segera terjadi." 8 Roh Kudus segera berlutut dengan sikap yang sangat hormat. "Ya, Raja Roh." Mereka kemudian menyimpan pelat formasi di tangan mereka dan terbang untuk memberitahu sisa ras roh tentang perintah pria tua berjubah putih itu. Jadi, dalam sekejap mata, pria tua berjubah putih itu adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh area. Tiba-tiba, suara marah abadi yang sebenarnya terdengar dari bawah puncak glasial. "Kamu benar-benar berpikir pagoda kristal surgawi yang cacat ini dapat menjebakku? Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menyegelku setelah aku menghabiskan semua ki glasial di pagoda ini." Seperti yang diharapkan dari seorang abadi sejati, Anda berhasil mengidentifikasi kekurangan dalam tubuh saya segera. Meski begitu, apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah seorang abadi sejati yang maha kuasa? Anda delusi jika Anda berpikir Anda dapat menghabiskan glasial ki dalam tubuhku dengan kekuatanmu saat ini. Karena itu, fakta bahwa kamu masih dapat berbicara adalah bukti kekuatan jiwamu. Sayangnya untukmu, kamu tidak akan dapat mempertahankan perasaanmu lebih lama lagi. Pria tua berjubah putih itu mendengus dingin. "Apa maksudmu dengan itu? Tidak ada apapun di alam bawah ini yang bisa menyegel perasaan saya." Keabadian sejati jelas tidak yakin. Memang tidak ada yang saya ketahui di alam bawah ini yang dapat sepenuhnya menyegel perasaan Anda. Tetapi bagaimana jika saya tidak menggunakan sesuatu dari alam ini? Pria tua berjubah putih itu tertawa dingin sebelum membuat gerakan meraih, dan jimat yang mengeluarkan gumpalan cahaya glasial muncul di tangannya. Jimat itu benar-benar tembus pandang, tampak seolah-olah terbuat dari es glasial, tetapi ada rune emas tertulis di seluruh permukaannya. Jika Han Li hadir, dia akan segera dapat mengidentifikasi rune ini sebagai teks segel emas. Sayang sekali saya harus menggunakan jimat ini di sini. Saya akan memiliki 1 kartu truf lebih sedikit di masa depan. Pria tua berjubah putih itu menilai jimat itu dengan ekspresi sedih, tetapi pada akhirnya menggertakkan giginya dan menjentikkan pergelangan tangannya dengan tegas. Jimat itu segera meledak menjadi bola cahaya keemasan yang melesat ke puncak glasial di bawah, menghilang ke dalamnya dalam sekejap. Segera setelah itu, pria tua berjubah putih itu membuat segel tangan dan mulai mengucapkan sesuatu dengan sungguh-sungguh.
Bola cahaya keemasan yang berkilauan yang menyerupai matahari yang bersinar langsung muncul di dalam puncak glasial, kemudian berputar di tempat sebelum berubah menjadi rune besar yang berukuran sekitar 1 hektar. Rune itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan turun tanpa suara seperti bintang jatuh. Apa yang kamu lakukan? Tunggu, ini adalah jimat dari alam abadi sejati, seru abadi sejati saat dia merasakan apa yang terjadi di dalam puncak glasial. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, rune emas raksasa itu jatuh ke dalam formasi di bawah dalam sekejap. Ledakan bergema terdengar, dan suara abadi yang sebenarnya tiba-tiba terputus. Pria tua berjubah putih itu sama sekali tidak terkejut dengan hal ini, dan dia mulai melantunkan mantra dengan urgensi yang lebih besar. Detik berikutnya, seluruh puncak glasial bergetar, dan pola emas meletus darinya dalam hiruk-pikuk, membentuk rune raksasa yang tercetak di salah satu permukaan halus puncak glasial. Petunjuk cahaya biru segera berbaur dalam cahaya putih yang berasal dari puncak glasial, dan ki glasial yang dilepaskan juga menjadi lebih padat secara signifikan. Baru saat itulah nyanyian pria tua berjubah putih itu berhenti, dan ekspresinya juga sedikit mereda. Jika seseorang bisa melihat melalui bagian bawah puncak glasial, mereka akan menemukan seorang pemuda berjubah emas yang tidak sadarkan diri dengan rantai rune dan lapisan es tembus pandang di seluruh tubuhnya. Tercetak di glabelanya adalah pola emas yang benar-benar identik dengan rune di muka puncak glasial, dan lelaki tua berjubah putih itu sangat gembira saat menemukan ini dengan indera spiritualnya, dan dia segera terjun ke puncak glasial, menghilang ke dalamnya dalam sekejap. Tanpa sepengetahuannya, pada saat pemuda berjubah emas itu jatuh pingsan, seorang pendeta Tao dengan kulit gelap tiba-tiba membuka matanya di alam lain. Pendeta Tao itu duduk di bawah pohon besar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Mengapa lencana jiwa sejati menunjukkan reaksi yang begitu kuat? Pendeta Tao menyapu lengan baju di udara saat dia berbicara, dan sebuah pagoda mini setinggi beberapa inci terbang keluar dari lengan bajunya di tengah kilatan lampu hijau, lalu membengkak hingga lebih dari 100 kaki dalam sekejap. Pendeta Taois kemudian berjalan ke paviliun dengan tidak tergesa-gesa, dan di aula di tingkat pertama paviliun ada ratusan meja giok murni, yang masing-masing memiliki sekitar selusin lencana kayu kuning identik yang ditempatkan di atasnya. Lencana memiliki pola perak di seluruh permukaannya, dan setelah menyapu pandangannya ke semua meja batu giok, sedikit kejutan muncul di mata pendeta Taois saat dia tiba-tiba mengangkat tangan sebelum melambaikannya ke arah kuali berkarat besar di sudut. Dari aula, ada lencana kayu kuning di kuali juga, dan segera terbang sebelum mendarat di genggaman pendeta Tao. Pendeta Taois menatap lencana kayu dengan sedikit kejutan di matanya sejenak sebelum ekspresinya sedikit gelap. Jadi jiwanya yang dalam bahaya. Kalau begitu, ini bukan sesuatu yang bisa aku abaikan, aku harus menemukannya. Han Li melayang tinggi di udara dengan 72 garis cahaya biru berkedip di sekelilingnya. Ini tidak lain adalah pedang Azure Bambu Cloud Swarm miliknya, dan mereka merobek binatang iblis hitam pekat yang menerkam ke arahnya. Namun, sepertinya tidak ada akhir dari binatang iblis ini, yang semuanya memiliki punggung yang tertutup sisik dan satu tanduk di masing-masing kepala mereka. Garis-garis pedang biru ki menyapu sebelum mekar menjadi bunga teratai biru, dan semua binatang iblis dalam gelombang mereka langsung terpotong menjadi 2. Pedang Azure Bambu Cloud Swarm terlalu kuat untuk dilawan oleh binatang iblis tingkat rendah ini, dan bau darah dan darah kental telah memenuhi seluruh area sekitarnya. Namun, binatang iblis ini tampaknya tidak memperdulikan hidup mereka sendiri dan terus menerkam Han Li dengan keganasan. Han Li tidak bisa hanya mengangkat tanda pasrah samar saat melihat ini. Chapter 2027. Gelombang binatang padang rumput. Saat dia terus mengendalikan pedang Azure Bambu Cloud Swarm-nya, Han Li mengalihkan pandangannya ke belakang, di mana patriark keluarga panjang dan yang lainnya juga sibuk membunuh binatang iblis lainnya.
Wanita dari keluarga Ye menjentikkan jarinya ke udara, melepaskan seberkas cahaya perak yang melesat keluar seperti badai yang sangat deras, menumbangkan gerombolan binatang buas di sekelilingnya. Pria dari keluarga Lin telah memanggil penguasa batu giok merah tembus pandang, yang melepaskan bola api yang menghanguskan ke segala arah untuk membakar binatang iblis di sekitarnya menjadi ketiadaan. Tangan patriark keluarga panjang telah berubah menjadi sepasang cakar naga emas raksasa, dan mereka menyapu udara dengan kekuatan yang tak terbendung. Dia ditemani oleh Penatua Hui, yang melepaskan semburan ki hijau dari lengan bajunya. Semua binatang iblis yang mencapai dalam radius 1000 meter dari keduanya langsung tercabik-cabik, atau diracun sampai mati di tempat. Adapun Roh Kudus, Zhang Xing telah memanggil lampu biru kuno yang telah melepaskan beberapa puluh bola api ungu untuk mencakup area yang berukuran sekitar 1 hektar. Semua binatang iblis yang bersentuhan dengan bola api ungu langsung berubah menjadi gumpalan asap. Baiki hanya hanyut di dalam lapisan cahaya spiritual pelindung putihnya yang biasa, tetapi semua binatang iblis di sekitarnya dipotong-potong seolah-olah mereka dirusak oleh pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Jingu telah memanggil harta seperti gong yang tidak mengeluarkan suara yang sangat keras, tetapi semua binatang iblis yang mendekat segera mulai bergoyang-goyang seolah-olah mereka sedang mabuk begitu mereka mendekati harta itu, lalu jatuh ke tanah dan tidak bangun lagi. Zi Sui telah mengenakan baju zirah perak yang telah membungkus seluruh tubuhnya tanpa meninggalkan sepotong kulit pun terbuka, dan dia telah jatuh ke gerombolan binatang buas di depan sebagai tornado. Semua binatang iblis di sekitarnya sedang dicabik-cabik, menghadirkan pemandangan yang sangat mengerikan dan kejam untuk dilihat. Alis Han Li sedikit berkerut saat dia memahami situasi yang terjadi di sekitarnya. Mungkin mereka mengalami nasib buruk atau baru saja memasuki padang rumput ini pada waktu yang salah. Tetapi mereka baru sekitar setengah bulan dalam perjalanan mereka, dan mereka telah menghadapi gelombang binatang buas yang sangat besar ini. Han Li dan yang lainnya telah mengalami kengerian pasang surut binatang buas di alam roh, jadi mereka secara alami segera mencoba menghindari pasang surut binatang buas ini, tetapi pada akhirnya mereka masih meremehkannya. Tampaknya tidak ada akhir dari binatang iblis yang keluar dari padang rumput, dan mereka semua adalah jenis yang sama dari binatang iblis seperti serigala. Sebagian besar binatang iblis ini hanya berada di tahap pendirian yayasan atau tahap pembentukan inti, dan bahkan yang paling kuat di antara mereka hanya sebanding dalam kekuatannya dengan para pembudidaya transformasi dewa. Tetapi jumlah mereka saja sudah cukup untuk membuat putus asa di hati para pembudidaya. Pembudidaya rata-rata. Dengan demikian, Han Li dan yang lainnya memiliki semua kemampuan yang kuat untuk memusnahkan lebih dari 1 juta serigala jahat ini. Tetapi mereka masih secara paksa tersapu oleh gelombang binatang buas pada akhirnya. Binatang buas ini mengepung Han Li dan yang lainnya dalam gelombang yang tak henti-hentinya, dan tidak peduli berapa banyak dari mereka yang terbunuh, selalu ada lebih banyak untuk menggantikan mereka. Dalam keadaan seperti ini, semua orang hanya bisa bersatu dan bergabung untuk membajak jalan mereka melalui gelombang binatang buas. Namun, serigala-serigala iblis ini tampaknya bertekad untuk memburu mereka, meluncurkan serangan bunuh diri terus-menerus siang dan malam tanpa memberi mereka kesempatan untuk istirahat dan istirahat. Mereka telah membantai serigala-serigala iblis ini selama 2 hari 2 malam sejauh ini. Namun masih belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka akan mencapai sisi lain. Karena itu, semua orang mulai menjadi agak khawatir. Berbeda dengan gelombang binatang ini, pasang surut binatang yang muncul di wilayah manusia dari alam roh hanyalah permainan anak-anak. Mungkin hanya gerombolan binatang laut raksasa di lautan alam roh yang bisa dibandingkan dengan gelombang binatang buas yang besar ini. Tiba-tiba, Han Li mengangkat tangan untuk melepaskan beberapa sambaran petir tebal di tengah guntur yang keras. Sambaran petir jatuh ke sekelompok binatang iblis yang mendekat, dan sekitar 300 hingga 400 dari mereka langsung dimusnahkan. Bahkan dengan sifat tak kenal takut dari binatang iblis ini,
Mereka tidak bisa tidak goyah dalam menghadapi serangan yang menghancurkan, dan Han Li segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di samping Patriark Keluarga Panjang, dan Han Li muncul kembali. Saudara Long, kita tidak bisa terus seperti ini. Tidak ada akhir dari binatang iblis ini, dan mereka jelas menargetkan kita, jadi mereka pasti menerima instruksi dari Raja Binatang. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang kita bunuh, mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi, kata Han Li dengan suara muram. Memang, rekan Dao Han, saya telah sampai pada kesimpulan yang sama. Jika tidak, binatang iblis ini pasti akan meninggalkan kita sendirian setelah kita membunuh begitu banyak dari mereka. Akan agak merepotkan bagi kita jika kita ditemukan oleh makhluk iblis tingkat tinggi sementara kita terjebak di sini. Jadi kita harus membunuh Raja Binatang Buas dan menyebarkan binatang buas ini secepat mungkin, kata Patriark Keluarga Panjang dengan anggukan muram sebelum menyodorkan telapak tangan ke depan. Proyeksi telapak tangan besar langsung muncul di atas sebelum jatuh ke bawah, mengirimkan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar turun ke arah serigala iblis di depan. Ratusan binatang iblis langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Segera setelah itu, Patriark Keluarga Panjang mentransmisikan suaranya ke arah Roh Kudus, dan setelah diskusi singkat, dia menoleh ke Han Li, dan berkata, "Rekan Taois Han, saya telah berbicara dengan rekan Daoi 1000 musim gugur, dan kami telah setuju bahwa tindakan terbaik adalah untuk 4 makhluk tahap integrasi tubuh akhir di antara kita untuk berpisah dari sisa kelompok untuk memburu Raja Binatang itu. Peri Ye dan yang lainnya akan tetap di sini untuk menarik perhatian binatang iblis sementara kami bercabang di 4 arah berbeda untuk mencari Raja Binatang itu. Kami akan menetapkan batas waktu 6 jam. Setelah waktu itu berlalu, segera kembali ke sini, dan kami akan mencari cara lain untuk melarikan diri dari gelombang binatang buas ini. Jika Anda bertanya kepada saya, Raja Binatang seharusnya tidak terlalu jauh. Jika tidak, kendalinya akan terlalu lemah untuk membuat binatang iblis ini menyerang kita dengan cara yang tak kenal takut." Han Li mengangguk sebagai jawaban. "Aku melepaskan indera spiritualku ke timur lebih awal, dan ada konsentrasi tinggi dari binatang iblis kuat ke arah itu, jadi sangat mungkin bahwa Raja Binatang bersembunyi di sana. Aku akan melakukan perjalanan ke sana sendiri." Patriark Keluarga Panjang secara alami tidak keberatan dengan ini, dan setelah mengeluarkan beberapa instruksi kepada Penatua Hui, dia mulai menuju ke barat. Adapun gadis suci 1000 musim gugur dan Baiki, mereka pergi ke selatan dan utara, masing-masing, dan mereka bertiga menghilang ke dalam kerumunan binatang iblis dalam sekejap mata. Han Li juga melesat ke arah timur seperti yang telah mereka sepakati sebelumnya, dan semua orang berkumpul bersama dalam lingkaran rapat dengan punggung saling berhadapan saat mereka terus menentang binatang iblis yang mendekat. Garis-garis pedang biru Qi melintas di udara, menebang satu demi satu binatang iblis. Dan sebelum Han Li menyadarinya, dia telah membajak melalui gelombang binatang buas ke timur selama lebih dari 4 jam. Sepanjang jalan, 72 pedang terbangnya seperti 72 wings biru, menebas udara di sekitarnya dengan ketajaman yang tiada taraf. Beberapa binatang iblis memiliki tubuh mereka tercabik-cabik bahkan sebelum pedang Qi melakukan kontak dengan mereka. Dan cukup jelas bahwa Azure Bamboo Cloud Swarm Swords Han Li telah menjadi jauh lebih kuat dengan kemajuan yang dia buat di basis kultivasinya. Namun, dia mulai tumbuh agak khawatir. Dia telah menemukan beberapa binatang iblis yang bermutasi selama beberapa jam terakhir. Tetapi bahkan yang paling kuat di antara mereka hanya berada di tahap transformasi dewa akhir, jadi tidak mungkin salah satu dari mereka bisa menjadi Raja Binatang Buas. Batas waktu 6 jam dengan cepat mendekat, namun jumlah binatang iblis di depan tidak berkurang sedikit pun, dan dia mulai ragu apakah dia harus kembali untuk bersatu kembali dengan semua orang. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, sedikit kejutan tiba-tiba melintas di matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Hampir pada saat yang sama, semburan ledakan keras terdengar,
dan binatang iblis ganas yang menerkam ke arah Han Li melolong ketika mereka berbalik secara serempak, seolah-olah ada semacam pemahaman diam-diam di antara mereka. Han Li sedikit goyah saat melihat ini sebelum segera berangkat mengejar, terbang di udara sebagai seberkas cahaya biru yang menusuk. Binatang iblis tepat di depan semuanya tercabik-cabik oleh garis pedang biru Qi. Tetapi meskipun demikian, binatang iblis lainnya masih mundur secepat yang mereka bisa, tidak mengindahkan Han Li sama sekali. Han Li agak tertarik untuk melihat ini, dan dia memegang kekuatan Azure Bamboo Cloud Swarm Swords saat dia mengikuti binatang iblis menuju lokasi di mana rentetan ledakan telah terdengar sebelumnya. Sekarang tidak ada lagi binatang buas yang menghalanginya. Dia mampu menempuh jarak hampir 100 km dalam sekejap mata. Namun tepat pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia mengarahkan pandangannya ke depan. Tidak lebih dari beberapa kilometer di depan, sekelompok besar binatang iblis hijau tiba-tiba muncul di udara. Binatang iblis ini jauh lebih besar daripada saudara-saudara mereka, dan bulu mereka mengeluarkan cahaya hijau samar, serta bau yang menyengat, menunjukkan bahwa mereka sangat beracun. Binatang iblis yang mundur memberi binatang bermutasi ini tempat tidur yang luas, berpisah di kedua sisi sebelum bergegas di sekitar mereka. Han Li tidak mengindahkan ini dan hanya mengarahkan pandangannya ke kejauhan ke arah di mana binatang iblis ini melarikan diri. Di belakang kelompok binatang iblis hijau ini adalah kantong ruang terbuka di mana sekitar selusin binatang iblis perak kekar menyerang sepasang sosok humanoid tanpa henti. Di samping binatang iblis perak ini adalah binatang iblis berbulu hitam dengan 2 tanduk 5 warna di kepalanya. Binatang iblis berbulu hitam itu memiliki darah yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan dia terbaring di udara dalam keadaan diam. Di atas binatang iblis itu ada pembakar dupa perak yang juga melayang di udara, dan menonjol keluar dari pembakar dupa itu adalah sebatang dupa abu-abu yang setengah terbakar yang mengeluarkan asap biru samar. Asap telah membentuk cincin yang nyaris tidak terlihat di sekitar kantong ruang kosong ini, yang seluruhnya dikelilingi oleh binatang iblis seperti serigala. Semua serigala iblis menggeram dengan amarah. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani menyerbu ke dalam cincin yang dibentuk oleh asap biru, tampaknya sangat waspada terhadapnya. Chapter 2028. Menyelamatkan Iblis. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia segera melihat dengan jelas 2 sosok humanoid yang telah dikelilingi oleh selusin binatang iblis perak. Salah satunya adalah pria iblis kekar yang dibangun seperti rumah bata, sementara yang lain adalah pria iblis tua dengan pola iblis biru di wajahnya. Keduanya berada di tahap tempering spasial akhir, dan pria iblis kekar itu memiliki ki iblis yang melonjak di seluruh tubuhnya. Dia melambaikan tongkat hitam besar di udara, melepaskan semburan ki hitam yang menyapu hiruk-pikuk untuk menjaga sebagian besar binatang perak di teluk. Pria iblis tua itu memiliki sepasang mata hijau segitiga, dan dia memegang mangkuk hitam pekat, dari mana satu proyeksi burung mengerikan demi satu dilepaskan. Begitu proyeksi ini mencapai binatang perak, mereka akan segera meledak menjadi bola cahaya perak yang memaksa binatang perak mundur. Namun, cukup jelas bahwa proyeksi ki hitam dan burung hanya nyaris tidak mampu menahan binatang iblis perak di teluk, tetapi tidak dapat menimbulkan kerusakan besar pada mereka. Binatang iblis ini memiliki tubuh yang tampaknya tidak kalah tegas dari harta rata-rata, dan mereka hanya akan mengabaikan serangan yang akan datang sebelum menerkam ke arah 2 pria iblis itu lagi. Jika hal-hal terus seperti ini, kedua pria iblis itu akhirnya akan benar-benar menghabiskan kekuatan sihir mereka dan dibunuh oleh binatang-binatang perak. Dilihat dari aura sisa yang kuat dari bangkai binatang iblis dengan tanduk 5 warna, kemungkinan besar raja binatang yang dia cari. Mungkinkah kedua makhluk iblis itu yang telah membunuhnya? Bagaimana mereka berhasil melakukan itu? Mereka memang berdua cukup kuat, tetapi mereka seharusnya tidak cukup kuat untuk membunuh raja binatang buas. Han Li agak bingung dengan situasi saat ini,
dan itu adalah pergantian peristiwa yang tidak terduga bahwa seseorang telah membunuh Raja Binatang sebagai gantinya. Dengan demikian, Han Li mulai mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Binatang iblis hijau di depan tampaknya menyadari bahwa Han Li tidak boleh diganggu, dan mereka tidak menerkam ke arahnya seperti serigala iblis biasa lainnya. Dengan demikian, kebuntuan terjadi di antara mereka. Sama seperti Han Li yang masih ragu-ragu tentang bagaimana untuk melanjutkan, pria iblis kekar itu tiba-tiba berteriak ke arah temannya, "Kita tidak bisa terus membuang waktu di sini, Pak Tua Wu, efek dari dupa pengusir binatang akan hilang, jadi kita harus segera pergi dari sini. Aku akan menghadapi binatang buas ini sendirian, kamu fokus untuk memindahkan kami dari sini." Begitu suara pria kekar itu menghilang, dia mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan auranya langsung menjadi sangat ganas sementara ki hitam yang dilepaskan oleh tongkatnya menjadi 2 kali lebih padat dari sebelumnya, sehingga memungkinkan dia untuk menyimpan semua binatang perak di teluk. "Baiklah, hati-hati kalau begitu, rekan Daostai," kata pria iblis tua itu sambil membalik tangannya untuk menyimpan mangkuk itu. Apa yang menggantikannya adalah kristal hitam tembus pandang, dan dia segera melemparkannya ke depan sebelum mengucapkan mantra. Kristal itu berputar di tempat dan melepaskan benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya terjalin untuk membentuk formasi hitam yang berukuran sekitar 10 kaki. Ledakan bergema terdengar, dan formasi hitam mulai berputar perlahan, tampak seolah-olah telah diaktifkan. "Sudah siap, ayo pergi," pria iblis tua itu buru-buru berteriak sebelum terbang menuju formasi tanpa ragu-ragu. Pria iblis kekar itu mengayunkan tongkat raksasanya dengan penuh semangat di udara beberapa kali untuk memaksa mundur binatang iblis perak yang mendekat, lalu juga bergegas menuju formasi sebagai ledakan ki hitam. Keduanya jelas berencana untuk melarikan diri menggunakan kekuatan formasi ini. Namun, ketika rencana mereka tampaknya akan berhasil, situasinya tiba-tiba berubah drastis. Di udara di atas formasi, fluktuasi spasial meletus, dan seekor binatang perak tiba-tiba muncul sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan pilar cahaya perak yang menghantam pusat langsung formasi. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan formasi hitam berkedip tidak menentu sebelum meledak dengan keras. 2 makhluk iblis yang sudah hampir mencapai formasi segera jatuh ke dalam keputusasaan setelah melihat ini, dan segera setelah itu, semua binatang perak berkumpul untuk mengelilingi mereka lagi. Hampir pada saat yang sama, lingkaran raksasa yang dibentuk oleh asap biru samar memudar di tengah bunyi gedebuk, dan semua binatang iblis yang sebelumnya ditahan segera melepaskan lolongan haus darah saat mereka juga membanjiri sepasang makhluk iblis. 2 teriakan alarm dan kemarahan terdengar, diikuti oleh serangkaian ledakan hebat. Cukup jelas bahwa dalam situasi yang mengerikan ini, kedua makhluk iblis itu membuat pendirian terakhir. Han Li sedang menilai situasi yang sedang berlangsung dari kejauhan, dan tiba-tiba, dia membuat segel tangan, di mana lapisan sisik hitam muncul di atas kulitnya. Pada saat yang sama, ledakan ki iblis yang kuat meletus keluar dari tubuhnya bersamaan dengan tekanan spiritual yang sangat besar yang menimpa semua binatang iblis. Semua binatang iblis hijau yang menghalangi jalannya segera mundur secara refleks saat mereka melepaskan geraman yang mengancam, tetapi keganasan di mata mereka hanya menjadi lebih jelas. "Siapa yang pergi ke sana? Kami berdua adalah penjaga kota Blood Crow. Jika kamu menyelamatkan kami pasti akan menawarkanmu hadiah yang bagus, senior. Aku satu-satunya putra dari Grand Elder dari Infernal Crow Rache, ras kami juga akan sangat berhutang budi padamu, senior." Han Li telah mengaktifkan manik iblisnya sebelum melepaskan kekuatannya, dan kedua makhluk iblis itu langsung memanggilnya dengan harapan dan keputusasaan setelah mengetahui kehadirannya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia tiba-tiba maju ke arah binatang hijau yang menghalangi jalannya. Tubuhnya kabur, dan dia tiba-tiba muncul di udara di atas binatang iblis hijau. Pada kesempatan ini, binatang hijau tidak menunjukkan niat untuk mundur,
dan mereka melepaskan lolongan panjang saat mereka melepaskan helai bulu yang tak terhitung jumlahnya dari punggung mereka, yang semuanya meluncur langsung ke arah Han Li sebagai garis-garis lampu hijau. Menarik, Han Li terkekeh saat dia mengepalkan tinjunya, lalu melepaskan proyeksi tinju hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani dengan hiruk-pikuk. Ada jumlah yang mencengangkan dari garis-garis lampu hijau itu, tapi itu jelas bukan tandingan serangan yang dimanifestasikan oleh kekuatan Provenance True Devil Arts. Segera setelah mereka dikejutkan oleh kekuatan menakutkan dari proyeksi tinju, mereka langsung meledak. Setelah itu proyeksi pertama berlanjut untuk mengurangi ratusan binatang hijau menjadi daging cincang dalam sekejap. Sementara itu, Han Li menghilang di tempat lagi, lalu terbang tepat di atas sepasang makhluk iblis sebelum melemparkan pandangan dingin ke bawah dengan tangan bersilang. Kedua makhluk iblis saat ini dengan panik melepaskan kekuatan dan harta mereka untuk menjaga gerombolan binatang iblis di teluk. Binatang iblis yang normal tidak mampu menimbulkan banyak ancaman bagi mereka, tetapi binatang iblis hijau dan perak terlalu banyak untuk mereka lawan, dan sepertinya mereka bisa benar-benar dibanjiri setiap saat. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku, kata Han Li tidak terburu-buru. Baiklah, kami akan melakukan apapun yang Anda minta, senior. Pria iblis kekar itu segera berteriak tanpa ragu-ragu. Selama momen singkat ini, seekor binatang perak telah merobek pertahanannya dan menimbulkan beberapa luka cakar di bahunya, yang bahkan tulangnya pun terlihat. Pria iblis tua itu secara alami segera setuju juga. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini, dan sepasang sayap biru dan putih tembus pandang muncul di punggungnya di tengah gemuruh petir. Diikuti oleh bola-bola biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Dia kemudian membuat segel tangan, dan dia segera menghilang sekali lagi bersama dengan semua bola petir. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan busur petir biru dan putih yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari udara tipis, langsung terjalin untuk membentuk jaring petir raksasa yang turun dari atas dengan kekuatan yang menghancurkan. Baut petir menghujani dari jaring petir sebelum langsung meledak dengan keras, membentuk lautan petir di udara di bawah. Apa yang luar biasa adalah bahwa kedua makhluk iblis itu tetap sama sekali tidak terluka dan tidak tersambar petir, meskipun mereka berada tepat di tengah lautan petir. Sebuah penghalang petir padat telah muncul di sekitar mereka sebagai perisai. Sementara sebagian besar binatang iblis di sekitarnya menjadi debu oleh sambaran petir yang kuat. Akhirnya, setelah petir memudar, hanya sekitar 10% hingga 20% dari binatang iblis tingkat tinggi yang tersisa, dan bahkan mereka telah hangus menjadi hitam pekat. Setelah hujan petir yang menghancurkan itu, binatang iblis yang tersisa tidak lagi memiliki keberanian untuk menentang Han Li, dan mereka semua melarikan diri di tengah lolongan yang mengerikan. Pria iblis kekar itu sangat senang melihat ini, tetapi sebuah pikiran kemudian tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia buru-buru berteriak, "Senior, bunuh binatang berleher perak itu sebelum mereka pergi. Jika kamu bisa melakukan itu, gelombang binatang ini akan segera jatuh. Terpisah, dan tidak ada raja binatang baru yang akan lahir selama lebih dari 100 tahun dalam paket ini." Binatang berleher perak, mata Han Li sedikit menyipit setelah mendengar ini, dan dia mengarahkan indera spiritualnya ke selusin binatang perak terluka yang telah melarikan diri ke kejauhan. Itu jelas adalah binatang buas berleher perak yang dimaksud oleh pria iblis kekar itu. Dan mereka semua telah berhasil bertahan dari putaran sambaran petir itu dengan kekuatan tahap temperasi spasial awal mereka. Setelah melacak mereka, Han Li segera beraksi lagi, dengan cepat membuat segel tangan, di mana proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Begitu proyeksi itu muncul, ia membengkak hingga lebih dari 100 kaki, lalu membuka ke-6 mata emasnya secara bersamaan. Chapter 2029. Binatang ekor kupu-kupu. Sekitar selusin pilar cahaya keemasan meletus satu demi satu dari 6 mata proyeksi,
dan setiap pilar cahaya menghantam binatang perak yang melarikan diri dengan akurasi yang tepat. Binatang-binatang perak ini hanya memiliki kesempatan untuk melolong dengan kesedihan sebelum tubuh mereka direduksi menjadi ketiadaan dalam cahaya keemasan. Kedua binatang iblis tahu bahwa kekuatan Han Li pasti jauh lebih unggul dari mereka setelah melihat ini, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka telah menghadapi binatang-binatang perak secara langsung, jadi mereka sangat menyadari betapa kuatnya binatang-binatang itu. Namun, senior ini telah menghancurkan semua binatang perak dengan mudah. Cukup jelas bahwa kekuatannya benar-benar tak terduga bagi mereka. Setelah semua binatang perak dimusnahkan, semua binatang iblis lainnya langsung tersebar di bawah kepemimpinan binatang hijau. Semua binatang iblis dengan cepat melarikan diri jauh ke padang rumput seperti air pasang surut, dan ruang sekitarnya dikosongkan dalam sekejap mata. Han Li tidak berniat mengejar binatang iblis lebih jauh. Sebaliknya, dia melemparkan indera spiritualnya lebih jauh ke kejauhan, dan dia menemukan bahwa semua binatang iblis di sana juga melarikan diri untuk hidup mereka. Dengan demikian, gelombang binatang buas yang menakutkan telah benar-benar tersebar. Ekspresi Han Li sedikit mereda saat dia menghela nafas lega setelah merasakan ini. Pria iblis kekar itu secara singkat memeriksa luka di bahunya sendiri sebelum terbang menuju Han Li bersama pria tua itu. Dia melihat Provenance True Devil Projection dengan sedikit kekaguman dan pemujaan di matanya, dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior. Jika bukan karena Anda, kami berdua akan binasa oleh Luminous itu." Serigala binatang pasti, "Tidak apa-apa, itu hanya tugas sederhana bagiku. Dan aku hanya menyelamatkanmu karena kamu setuju untuk melakukan sesuatu untukku sebagai balasannya," jawab Han Li sambil membuat segel tangan, di mana proyeksi emas menghilang dalam sekejap. "Bagaimana kami bisa melayani Anda, senior?" Pria iblis tua itu bertanya dengan hormat. "Katakan siapa kamu dan bagaimana kamu berakhir di sini," Han Li menginstruksikan dengan suara tegas. "Kami berdua adalah penjaga Blood Crow City, dan kami dikirim ke sini oleh penguasa kota untuk membunuh Luminous Wolf Beast Monarch untuk menyebarkan gelombang binatang buas ini. Sayangnya, sebuah kecelakaan terjadi di akhir, dan kami hampir binasa di sini," pria iblis kekar itu menjawab. Meskipun mereka tidak dapat merasakan basis kultivasi yang tepat dari Han Li, mereka tahu bahwa dia harus menjadi raja iblis yang sangat kuat. Jadi mereka secara alami tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya. "Aku yakin kekuatan Luminous Wolf Beast Monarch tidak akan kalah dengan milikmu. Bagaimana kalian berdua bisa menjelajah begitu jauh ke dalam gelombang binatang buas ini dan membunuh Raja Binatang? Juga, di mana kota gagak darah ini? Apakah itu terletak di suatu tempat di dekat sini?" Han Li bertanya dengan tatapan bingung di matanya. Dia telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang alam iblis penatua melalui informasi yang dia kumpulkan dan slip giok yang diberikan kepadanya oleh patriark keluarga panjang. Tetapi dia secara alami tidak dapat mengetahui semua kota di seluruh dunia. Mengingat kota gagak darah ini tidak disebutkan dalam informasi apapun yang diperolehnya, kemungkinan besar itu bukan kota yang sangat besar. "Kamu pasti datang ke sini dari daerah lain, senior. Kami dapat menjelajah ke gelombang binatang buas ini dan membunuh Raja Binatang Buas karena kami memiliki beberapa harta khusus yang kami miliki. Jika tidak, kami pasti tidak akan berani memasuki tempat ini." Binatang buas. Adapun kota gagak darah, itu adalah kota kecil di dekatnya. Tapi itu cukup terkenal di daerah ini. Dan tuan kota Bing dari kota kita juga adalah Raja Iblis, jawab pria iblis tua itu. Han Li agak terkejut mendengar ini. "Oh, jadi ada Raja Iblis yang mengawasi kota gagak darah ini. Itu pasti kota yang cukup makmur. Kalau begitu, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu?" Blood Crow City dibangun di atas tambang Bloodlight Crystal. Bloodlight Crystal yang dihasilkan sangat penting bagi mereka yang mengolah seni iblis yang berhubungan dengan darah, dan tuan kota kami kebetulan menggunakan seni budidaya sungai darah yang terkenal. Jika tidak,
Tidak ada bagaimana dia akan bersedia mengambil peran sebagai penguasa kota di kota kecil dan terpencil seperti kita. Selain itu, Bloodcrow City adalah satu-satunya kota dalam radius jutaan kilometer. Jadi semua rekan Taois mencari memasuki padang rumput untuk berburu binatang iblis akan tinggal di kota selama beberapa hari. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat ikut dengan kami untuk beristirahat di kota juga, senior. Kota kami akan mengadakan pesta kecil lelang segera. Mungkin ada beberapa barang lelang yang bisa menarik perhatian Anda. Pria iblis tua itu berkata dengan hati-hati. Lelang, aku tertarik, tapi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Aku harus segera berangkat, Han Li menolak dengan menggelengkan kepalanya. Sedikit kekecewaan muncul di mata pria iblis tua itu setelah mendengar ini. Apakah kamu bepergian ke dataran, senior? Pria iblis kekar itu bertanya dengan suara ragu-ragu. Ekspresi Han Li segera menjadi gelap setelah mendengar ini, dan ledakan tekanan spiritual yang menakutkan meletus dari tubuhnya. Bagaimana kamu tahu itu? Ekspresi pria iblis kekar itu berubah drastis, dan dia buru-buru menjelaskan, tolong jangan salah paham, senior. Siapapun yang bepergian melalui area ini ada di sini untuk berburu binatang iblis di padang rumput ini atau sedang dalam perjalanan ke dataran. Selain itu, saya tidak bisa memikirkan tempat lain di mana Anda ingin pergi. Oh, apakah itu saya harus melewati kota gagak darah Anda jika saya ingin melakukan perjalanan ke dataran? Han Li bertanya dengan suara dingin. Pada kesempatan ini, pria iblis tua yang buru-buru menyela, tentu saja tidak. Tetapi jika Anda ingin melakukan perjalanan ke dataran, kemungkinan besar Anda harus tinggal di kota kami selama sekitar setengah bulan dulu, senior. Kenapa begitu? Apa ada yang menghalangi jalan? Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini. Tentu saja kamu bercanda, senior. Tidak ada yang berani melakukan itu di sini. Hanya saja ada gelombang binatang buas lain yang terjadi dalam perjalanan ke dataran. Dan dibandingkan dengan yang itu, gelombang binatang serigala bercahaya ini hampir tidak ada apa-apanya. Bahkan jika seseorang kekuatanmu jatuh ke dalam gelombang binatang itu akan sangat berbahaya. Gelombang binatang buas dimulai sekitar setengah bulan yang lalu, jadi kemungkinan besar akan berlangsung sekitar setengah bulan lagi. Pada saat seperti ini, kota kami adalah satu-satunya tempat yang bisa menawarkan perlindungan, pria iblis kekar itu menjelaskan. Murid Han Li berkontraksi sedikit setelah mendengar ini. Jenis pasang binatang buas apa yang bisa begitu menakutkan? Mungkinkah itu pasang surut binatang gigi besi? Dari informasi yang dia kumpulkan di alam iblis penatua, binatang gigi besi adalah salah satu jenis binatang iblis yang paling menakutkan di padang rumput iblis. Tidak hanya mereka semua cukup kuat, kelompok mereka sering berjumlah puluhan juta, membuat mereka sangat ditakuti oleh semua makhluk jahat yang tinggal di dekat padang rumput. Aku tidak akan memberitahumu ini jika itu adalah Irontut Bistide, senior. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan memiliki masalah melewati gelombang binatang seperti itu. Gelombang binatang buas yang saat ini terjadi adalah yang terdiri dari binatang buas kupu-kupu. Yang sangat langka bahkan di seluruh alam suci kita, kata pria iblis kekar itu saat sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Binatang kupu-kupu? Bagaimana mungkin? Bukankah mereka mendiami pegunungan atau hutan? Mengapa mereka muncul di padang rumput ini? Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Kami tidak terlalu yakin mengapa binatang buas ini muncul di daerah ini. Mereka tiba-tiba muncul dari dalam padang rumput berbondong-bondong, dan mereka sekarang berlama-lama di timur. Akibatnya, banyak rekan Taois terdekat telah melarikan diri ke kota kita. Namun, binatang buas ini tidak pernah tinggal di tempat yang sama selama lebih dari sebulan, jadi selama kota kita tidak menyerang mereka, kita seharusnya baik-baik saja. Selain itu, bahkan jika binatang buas kupu-kupu ini tiba-tiba menyerang kota kita, pembatasan kota akan bisa menahan mereka, jawab pria iblis kekar itu. Ini memang agak merepotkan.
Butterfly Tail Beast hanya sedikit lebih kuat dari Iron Tooth Beast, tapi kabut beracun yang mereka keluarkan sangat kuat. Tidak hanya bisa berlama-lama di satu tempat untuk waktu yang lama, itu mampu perlahan mengikis semua jenis harta pertahanan dan cahaya spiritual pelindung, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Pikiran terjebak dalam awan beracun yang membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata adalah hal yang sangat mengkhawatirkan bahkan untuk Han Li. Dengan pemikiran itu, ekspresi Han Li menjadi sedikit gelap. Kalian berdua tunggu di sini sekarang, aku harus mendiskusikan ini dengan teman-temanku. Begitu suaranya menghilang, Han Li membalik tangan untuk menghasilkan jimat kuning, lalu mengucapkan pesan ke dalamnya sebelum melepaskannya sebagai seberkas cahaya merah yang langsung menghilang ke udara tipis. Kedua pria iblis itu agak terkejut mendengar ini, tetapi mereka terlalu takut pada Han Li untuk menentangnya, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Sekitar 2 jam kemudian, beberapa garis cahaya melesat dari jauh sebelum tiba di samping Han Li, memperlihatkan diri mereka sebagai sekelompok pembudidaya pria dan wanita dengan pakaian yang berbeda. Mereka semua memiliki ki iblis murni yang melayang di sekitar tubuh mereka, dan mereka tidak lain adalah patriark keluarga panjang dan yang lainnya, yang semuanya telah mengaktifkan manik-manik iblis itu. Kedua pria iblis itu segera menarik napas tajam bersamaan setelah merasakan basis kultivasi mereka, dan mereka buru-buru mengulurkan busur hormat. Kami memberi hormat kepada senior kami. Tidak heran mereka begitu heran. Meskipun ada makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam iblis Penatua, masih sangat jarang melihat begitu banyak raja iblis berkumpul di satu tempat. Patriark keluarga panjang bahkan tidak repot-repot untuk melirik kedua makhluk iblis itu ketika dia bertanya, "Saudara Han, apakah informasi Anda dapat dipercaya? Apakah benar-benar ada pasang kupu-kupu di depan? Saya diberitahu tentang ini oleh 2 rekan Taois ini. Adapun apakah itu benar atau tidak, kita hanya perlu melakukan pengintaian sendiri untuk mengetahuinya," jawab Han Li. "Jika benar-benar ada gelombang binatang buas yang hebat, maka perjalanan kita harus ditunda. Jika hanya ada beberapa ratus ribu binatang buas kupu-kupu, kita akan dapat melenyapkan semuanya. Tetapi jika ada cukup untuk membentuk binatang buas pasang, maka akan sangat sulit bagi kita untuk berjuang melewatinya tanpa setidaknya mengalami cedera parah," desah 1000 gadis suci. Chapter 2030. Segel jiwa. Memang, tetapi untuk memastikan bahwa informasi ini akurat, kita harus meminta seseorang untuk memeriksa situasinya. "Aku akan menyerahkannya padamu, Penatua Hui," kata patriark keluarga panjang. "Tidak masalah, saya akan kembali dalam setengah hari," jawab Penatua Hui dengan anggukan sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya hitam. Setelah kepergian Penatua Hui, patriark keluarga panjang akhirnya beralih ke 2 makhluk jahat itu. "Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan kepada kalian berdua. Jika kamu menjawab dengan jujur, kamu akan dihargai. Tetapi jika tidak, aku yakin kamu tahu apa yang akan terjadi padamu." "Silakan, senior, kami pasti akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui," pria iblis kekar itu segera menjawab. Pria iblis tua itu juga mengangguk penuh semangat dengan ekspresi patuh dan hormat. "Seberapa jauh dari tempat ini Blood Crow City, dan seberapa jauh kota terdekat ke Blood Crow City? Juga, siapa nama tuan kotamu dan apa basis kultivasinya?" patriark keluarga panjang bertanya. Dia mengajukan banyak pertanyaan sekaligus, tetapi tidak ada yang tabu atau terkait dengan informasi rahasia, sehingga pria iblis kekar itu segera menjawab, "Kota Blood Crow berjarak sekitar 50.000 km dari sini, dan kota terdekat adalah Night Asura. Kota, tapi itu akan memakan waktu setidaknya 2 bulan untuk sampai ke sana. Adapun tuan kota kita, namanya Bing Qianren, dan dia adalah Raja Iblis tingkat menengah." Seorang Raja Iblis tingkat menengah, itu tidak buruk. "Seperti apa situasi saat ini di Blood Crow City?"
Apakah ada formasi teleportasi di kota yang mengarah ke kota lain? Atau, apakah ada cara untuk menghindari pasang surut binatang buas di timur? Patriark keluarga panjang melanjutkan. Pria iblis kekar itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, untuk memastikan bahwa kota ini siap untuk serangan mendadak dari Butterfly Tail Base. Kami dalam keadaan terkunci total. Tetapi kami akan lebih dari senang untuk memiliki Anda. Sayangnya, kota kami terlalu kecil untuk memfasilitasi formasi teleportasi. Secara alami ada cara untuk menghindari gelombang pasang, tetapi akan memakan waktu lebih dari setengah bulan untuk melakukannya. Jadi saya sarankan Anda semua menunggu di kota sampai binatang itu air pasang berlalu sebelum melanjutkan perjalanan. Terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku masih ingin tahu bagaimana kita bisa menghindari gelombang binatang buas. Aku akan menjadi orang yang memutuskan apakah opsi itu cocok untuk kita atau tidak. Juga, kamu memiliki peta ini. Daerah terdekat, kan? Buat salinannya untukku, Patriark keluarga panjang menginstruksikan. Ya, senior, maafkan saya karena melompat ke kesimpulan sebagai ganti Anda. Gelombang binatang buas di timur mencakup area yang sangat luas. Jadi jika Anda ingin mengitarinya, Anda harus melakukan perjalanan melalui hutan daun layu ke selatan atau padang rumput di utara. Pria iblis kekar itu segera mengungkapkan semua yang dia tahu, dan pada akhirnya, dia mengeluarkan kristal hitam yang dia serahkan kepada Patriark keluarga panjang. Patriark keluarga panjang menerima kristal hitam sebelum mereplikasi isinya menjadi kristal putih. Kristal ini mirip dengan slip giok dari alam roh, dan Patriark keluarga panjang telah mengumpulkan beberapa sebelum memasuki alam iblis penatua. Fungsi dan metode penggunaannya mirip dengan slip batu giok normal, tetapi ki iblis diperlukan untuk mengaktifkannya. Ini tentu saja bukan masalah bagi Hanli, yang menggunakan seni kultivasi iblis, dan semua orang juga dapat menggunakan kristal ini dengan memanfaatkan kekuatan manik-manik iblis mereka. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka semua telah menyiapkan beberapa barang yang biasa digunakan dari alam iblis penatua untuk diri mereka sendiri. Setelah Patriark keluarga panjang mereplikasi peta, dia melemparkan kristal itu ke semua orang agar mereka membuat salinannya juga. Dengan peta area terdekat, mereka secara alami dapat memeriksa opsi yang mereka miliki untuk melewati gelombang binatang buas. Tetapi setelah memeriksa peta, tidak ada opsi yang terbukti sangat menarik. Sama seperti Hanli sedang merenungkan situasi, suara Patriark keluarga panjang tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Rekan Taois Han, sepertinya kita benar-benar tidak akan bisa melewati Butterfly Tail Base itu. Bagaimana kalau kita menunggu di area terdekat untuk beberapa waktu dan melanjutkan setelah pasang bis selesai? Penundaan sekitar setengah bulan tidak akan banyak konsekuensinya bagi kita. Adapun Blood Crow City itu, kupikir kita harus menghindarinya sebagai tindakan pencegahan keamanan. Sebagai seorang kultivator integrasi tubuh yang terlambat, Hanli secara alami adalah orang pertama yang diajak diskusi oleh Patriark keluarga panjang. Hanli terdiam beberapa saat sebelum menjawab, memang tidak sepadan dengan risiko untuk menjelajah ke gelombang binatang ketika kita hanya bisa menunggu setengah bulan saja. Tapi saya pikir kita harus melakukan perjalanan ke kota gagak darah ini. Oh, kenapa begitu, Kakak Han? Patriark keluarga panjang agak terkejut mendengar ini. Ada beberapa obat roh di alam ini yang sangat sulit ditemukan di alam roh kita. Apakah kamu tidak ingin mengumpulkan beberapa dari itu juga, Saudara Long? Hanli menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Patriark keluarga panjang tampaknya telah terpengaruh oleh saran Hanli, dan dia menjawab, kedengarannya menarik, Saudara Han. Saya akan mendiskusikan ini dengan rekan Daoi 1000 musim gugur dan yang lainnya sebelum kita memutuskan bagaimana melanjutkannya. Tentu saja, kurasa peri 1000 musim gugur bahkan lebih ingin memasuki kota gagak darah daripada kita, Hanli terkekeh dengan suara penuh arti. Patriark keluarga panjang sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum juga tertawa sebagai tanggapan. Hehe, itu benar.
ada beberapa bahan yang sangat berharga untuk ras roh yang hanya dapat ditemukan secara massal di alam iblis Penatua. Dia kemudian berbalik dan mentransmisikan suaranya ke gadis suci 1000 musim gugur, dan menilai dari reaksinya, dia jelas sangat menerima lamaran patriark keluarga panjang. Percakapan mereka sangat singkat, dan Holy Maiden Tausat Autumn bahkan tidak membahas masalah ini dengan makhluk roh lainnya sebelum memberikan jawaban yang sangat jelas kepada patriark keluarga panjang. Jelas bahwa makhluk roh telah membuat keputusan di antara mereka sendiri. Dengan demikian, diputuskan bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke Blood Crow City, dan patriark keluarga panjang memberitahu wanita dari keluarga Ye dan pria dari keluarga Lin tentang keputusan ini juga. Tak satu pun dari mereka memiliki keberatan, dan konsensus dengan cepat tercapai. Kedua makhluk iblis itu secara alami dapat melihat bahwa Han Li dan yang lainnya sedang mendiskusikan sesuatu, dan mereka menunggu dengan sabar dan patuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setengah hari kemudian, seberkas cahaya hitam mendekati mereka dari jauh, Penatua Hui yang kembali dari perjalanan kepanduannya. Segera setelah Penatua Hui mendarat di tanah, patriark keluarga panjang mendekatinya sambil tersenyum, dan bertanya, "Apakah Anda berhasil memverifikasi apakah ada gelombang binatang buas, Saudara Hui?" Memang ada hewan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di timur. Saya tidak berani mendekati mereka dan hanya melihat dari jauh sebentar sebelum kembali untuk menyampaikan berita, jawab Penatua Hui dengan senyum masam. Patriark keluarga panjang sudah mengantisipasi hal ini, dan dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi kontemplatif. Tiba-tiba, dia menjentikkan jari, dan dua garis cahaya keemasan melesat seperti kilat sebelum menghilang ke tubuh dua makhluk iblis yang tak berdaya dalam sekejap. Mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa Raja Iblis ini akan tiba-tiba meluncurkan serangan mendadak terhadap mereka, dan mereka berdua merosot ke tanah segera setelah seberkas cahaya keemasan memasuki tubuh mereka. Semua orang selain Han Li agak bingung dengan ini. "Mengapa kamu melakukan itu, Brother Long? Bukankah kita membutuhkan mereka untuk membawa kita ke Blood Crow City?" Zhang Xing bertanya. "Kita sudah tahu lokasi Blood Crow City, bukan? Kita bisa ke sana sendiri. Selain itu, saya tidak membunuh mereka. Saya hanya membuat mereka pingsan," jawab patriark keluarga panjang. Zhang Xing juga rubah tua yang cerdik yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ekspresi tercerahkan segera muncul di wajahnya. "Oh, mungkinkah kamu berencana untuk, memang, jika aku membunuh mereka, itu kemungkinan besar akan menarik perhatian penguasa kota gagak darah itu. Tidak perlu bagi kita untuk takut pada Raja Iblis tingkat menengah, tetapi secara alami lebih baik jika kita menghindari masalah sebanyak mungkin. Aku berencana untuk melepaskan teknik segel jiwa pada mereka untuk sementara menyegel ingatan mereka sebelum melepaskannya. Adapun kita hanya akan memasuki kota dengan menyamar sebagai makhluk iblis biasa. Aku yakin makhluk iblis di kota tidak akan mengindahkan kita saat itu," patriark keluarga panjang menjelaskan. "Itu ide yang bagus, tetapi apakah teknik segel jiwamu dapat diandalkan, Saudara Long? Akan sangat merepotkan bagi kami jika penguasa kota melihatnya," kata pria dari keluarga Lin dengan suara prihatin. "Hehe. Ini adalah teknik rahasia yang diturunkan oleh makhluk kuat yang tak terduga. Kecuali leluhur suci memeriksa mereka berdua secara langsung, tidak mungkin ada orang yang menemukan sesuatu yang salah," patriark keluarga panjang meyakinkan. Semua orang secara alami ditanamkan dengan banyak kepercayaan setelah mendengar ini. Dengan demikian, patriark keluarga panjang membuat gerakan meraih untuk menarik pria iblis tua ke arahnya, lalu mengeluarkan bola cahaya ungu dari mulutnya, yang sepenuhnya menutupi seluruh wajah pria iblis itu. Setelah itu, cahaya keemasan melintas di matanya saat dia menatap mata pria iblis itu sambil mengucapkan mantra. Bersambung ke chapter 2031. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.